Sosok Ibtu Rudiana terus-menerus menjadi sorotan mantan Wakapolri Komjen Purn Ogroseno terkait penanganan kasus Vina Cirebon. Terbaru, Ogroseno menyebut Ibtu Rudiana luar biasa karena mampu melewati 6 pangkat di atasnya saat membawa kasus Vina Cirebon ini ke Polda Jabar. Pernyataan Ogroseno ini terkait ditetapkan 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, orang pertama yang mengungkap adanya DPO adalah Ibtu Rudiana, saat itu pangkatnya masih Aibtu, ketika melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polres Cirebon Kota. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana langsung menyebut nama 4 DPO, yakni Pegi Perong, Panji, Dani dan Andi. Namun, saat kasus ini ditangani Polda Jabar, nama DPO menyusut menjadi 3, yakni Pegi Perong, Dani dan Andi. Menurut Ogroseno, laporan Ibtu Rudiana seolah-olah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, padahal itu keterangan palsu. Dia pangkat Aibtu, bisa menangkap 8 tersangka dan 3 DPO. Melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda melewati Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, kan luar biasa, sindir Purnawirawan Jenderal Bintang 3. Menurut Ogro, kalau izin seharusnya kasus ini diambil alih Kasat Serse. Kalau Kasat Serse izinkan tapi tidak diambil alih, diserahkan Aibtu itu kesalahan fatal. Harusnya ditangani Kasat Serse, katanya. Ogroseno melihat, penentuan DPO di kasus Vina ini terlalu pagi karena belum dibuktikan peristiwanya dan alat bukti serta peran-peran pelakunya. Seperti diketahui, di kasus Vina ini, dari 8 tersangka yang akhirnya menjadi terpidana semua berperan sebagai pembantu, sementara peran utama adalah 3 DPO tersebut. Kalau DPO peran utama, 8 yang ada ditahan dahulu, 3 dicari. Jangan dibikin DPO dahulu, katanya. Menurut Ogro, DPO itu baru dibuat sebagai upaya terakhir, ketika proses pencarian memang tidak membuahkan hasil dan jaksa sudah menyatakan berkas lengkap alias P21. Namun, di kasus Vina ini justru sebaliknya, DPO sudah ditulis dari awal sejak Ibtu Rudiana melapor. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra dengan tegas menyebut 3 DPO kasus Vina ini fiktif. Asmi lalu mengurai kejanggalan yang ditemukan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Ibtu Rudiana dan berkas pemeriksaan di sidang. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana mengaku melaporkan kasus Vina pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. Setelah 2 jam sebelumnya, pukul 16.30, dia menangkap 9 orang, 1 akhirnya dilepas. Dalam BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus Ibtu Rudiana menyebut pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki ada 11 orang. 3 diantaranya dinyatakan kabur. Rudiana menyebut, dia bersama tim sudah ke Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon untuk menangkap DPO tersebut. Hal inilah yang aneh karena jarak antara Desa Mundu ke Polres Cirebon Kota memakan waktu 40 menit sehingga pulang pergi 80 menit. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada orang ditangkap, lalu harus ke Desa Banjarwangun? Dan jam 18.30 sudah membuat laporan adanya DPO, ungkap Asmi. Keheranan Asmi bertambah karena ternyata Rudiana belum bertemu dengan Aep dan Dede saat membuat laporan ke Polres Cirebon Kota. Rasanya tidak mungkin dalam time frame 2 jam harus ke arah Banjarwangun. Waktu dia melakukan itu sudah mencari DPO ke rumahnya, penggeledahan, ungkapnya. Ketika Ibtu Rudiana mengaku sudah ke rumah DPO, seharusnya di dalam berita acara DPO disebutkan dengan jelas nama lengkap, alamat rumahnya, ada foto dan ciri-ciri lengkap. Kenyataannya, di dalam DPO yang disebarkan Polda, tidak ada foto, seperti DPO Pegi yang hanya disebutkan tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Terhadap Panji, Dani dan Andi juga tidak ada ciri detail, padahal DPO harus melampirkan foto, katanya. Asmi merasa makin aneh ketika Polda mencoret nama Panji dalam DPO. Padahal dalam BAP disebutkan peran Panji, Andi, Dani dan Pegi Perong ini peran vital, menusuk pakai samurai, memerkosa. Kesannya dibentuk sadis, kejam, segala macam. Ini pelaku utama, tapi by design, tegas Asmi. Asmi meyakini, orang-orang ini memang tidak ada.
Terbukti pihak kepolisian tidak follow up sampai 8 tahun hingga akhirnya kasus ini ramai lagi. Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini. Supaya dibikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan peristiwa perbuatan bisa jadi tidak ada, atau ada orang lain yang melakukan, bukan 8 orang yang dihadirkan ini, tukasnya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menilai pernyataan Komnas HAM sumir dan ringan di kasus Vina Cirebon. Sebelumnya diketahui, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina. Menurut Oegro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Oegro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Oegro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat. Karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Menurut Oegro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Titin Prialiantin menyindir Komnas HAM karena terlambat menangani kasus ini. Menurutnya, meski sudah terlambat, keterlibatan Komnas HAM tetap menjadi tanda kemajuan dalam proses ini. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, 18 November 2024. Titin menyatakan telah menghadap Komnas HAM sejak September 2016, menjelaskan 9 poin penting. Dia baru dipanggil kembali oleh Komnas HAM pada Mei 2024, setelah kasus Vina viral di media. 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Titin juga mengungkapkan ketidaktahuannya soal pelanggaran kode etik polisi terkait kasus Vina Cirebon, yang diumumkan Komnas HAM. Meski sudah ada anggota polisi yang dihukum, polisi tersebut tidak terlibat dalam penganiayaan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Polisi yang dihukum itu adalah anggota lalu lintas yang mengolah TKP penemuan Vina dan Eki di Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Keluarga Vina menyatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara tanpa laporan dari para terpidana kasus Vina. Menurut pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, para terpidana harus melaporkan Dede atas keterangan palsu yang ia sampaikan sebelumnya. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, ujarnya. Dede sebelumnya bersaksi melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempar batu oleh terpidana Vina Cirebon. Namun setelah 8 tahun, Dede mencabut kesaksiannya, mengaku telah berbohong terkait kejadian tersebut. Dede siap dipenjara menggantikan terpidana, namun pengacara keluarga menegaskan proses hukum tidak sesederhana itu. Keluarga Vina juga masih menunggu putusan peninjauan kembali, PK, untuk menentukan apakah kasus ini kecelakaan. Kami menunggu hasil putusan PK. Kalau dikabulkan maka alhamdulillah kejadian itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan, kata Putri Maya Rumanti. Keluarga berharap keadilan ditegakkan, namun menyesalkan mengapa saksi-saksi baru muncul setelah sekian lama. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Pihak keluarga juga apapun yang jadi keputusan mereka akan terima. Kenapa yang lain baru bermunculan saat ini? Katanya. Aibtu Zakaria alias Jacqueline Choppers menyoroti mantan petinggi Polri dalam kasus Vina Cirebon yang masih mencuat. Jacqueline memuji kritikan Susno 2G dan Oegroseno, 2 ex-petinggi yang turut mengkritik penyelidikan kasus Vina. Menurut Jacqueline, kritik tersebut harus diterima dengan terbuka selama itu membangun dan memperbaiki sistem kepolisian. Jangan anti kritik, ini buat pembelajaran kita juga. Beliau kan mantan penyidik senior, ujar Jacqueline. Terkait kritik kepada Ibtu Rudiana, Jacqueline menegaskan bahwa publik berhak mengkritik jika merasa tidak puas.
Dia juga menyatakan tak merasa tersinggung atas kritik tersebut dan mempersilakan masyarakat mengutarakan pendapatnya. Kalau ada ketidakpuasan, silakan saja, itu hak masyarakat untuk menyuarakan opininya, tegas Jacqueline. Sementara itu, Jacqueline Choppers merupakan salah satu polisi yang juga cukup dikenal. Selama 25 tahun bertugas di bagian reserse, Jacqueline Choppers sudah sering menghadapi penjahat jalanan. Salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi Jacqueline Choppers adalah ketika menangkap perampok mesin ATM. Di tahun 2006 terjadi perampokan mesin pengisi ATM di daerah Cawang dengan nilai kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah. Sosok Ibtu Rudiana terus-menerus menjadi sorotan mantan Wakapolri Komjen, Purn. Ogroseno terkait penanganan kasus Vina Cirebon. Terbaru, Ogroseno menyebut Ibtu Rudiana luar biasa karena mampu melewati 6 pangkat di atasnya saat membawa kasus Vina Cirebon ini ke Polda Jabar. Pernyataan Ogroseno ini terkait ditetapkan 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, orang pertama yang mengungkap adanya DPO adalah Ibtu Rudiana, saat itu pangkatnya masih Aibtu, ketika melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polres Cirebon Kota. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana langsung menyebut nama 4 DPO, yakni Pegi Perong, Panji, Dani dan Andi. Namun, saat kasus ini ditangani Polda Jabar, nama DPO menyusut menjadi 3, yakni Pegi Perong, Dani dan Andi. Menurut Ogroseno, laporan Ibtu Rudiana seolah-olah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, padahal itu keterangan palsu. Dia pangkat Aibtu, bisa menangkap 8 tersangka dan 3 DPO. Melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda melewati Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, kan luar biasa, sindir Purnawirawan Jenderal Bintang 3. Menurut Ogro, kalau izin seharusnya kasus ini diambil alih Kasat Serse. Kalau Kasat Serse izinkan tapi tidak diambil alih, diserahkan Aibtu itu kesalahan fatal. Harusnya ditangani Kasat Serse, katanya. Ogroseno melihat, penentuan DPO di kasus Vina ini terlalu pagi karena belum dibuktikan peristiwanya dan alat bukti serta peran-peran pelakunya. Seperti diketahui, di kasus Vina ini, dari 8 tersangka yang akhirnya menjadi terpidana semua berperan sebagai pembantu, sementara peran utama adalah 3 DPO tersebut. Kalau DPO peran utama, 8 yang ada ditahan dahulu, 3 dicari. Jangan dibikin DPO dahulu, katanya. Menurut Ogro, DPO itu baru dibuat sebagai upaya terakhir, ketika proses pencarian memang tidak membuahkan hasil dan jaksa sudah menyatakan berkas lengkap alias P21. Namun, di kasus Vina ini justru sebaliknya, DPO sudah ditulis dari awal sejak Ibtu Rudiana melapor. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra dengan tegas menyebut 3 DPO kasus Vina ini fiktif. Asmi lalu mengurai kejanggalan yang ditemukan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Ibtu Rudiana dan berkas pemeriksaan di sidang. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana mengaku melaporkan kasus Vina pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. Setelah 2 jam sebelumnya, pukul 16.30, dia menangkap 9 orang, 1 akhirnya dilepas. Dalam BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus Ibtu Rudiana menyebut pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki ada 11 orang, 3 diantaranya dinyatakan kabur. Rudiana menyebut, dia bersama tim sudah ke Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon untuk menangkap DPO tersebut. Hal inilah yang aneh karena jarak antara Desa Mundu ke Polres Cirebon Kota memakan waktu 40 menit sehingga pulang pergi 80 menit. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada orang ditangkap, lalu harus ke Desa Banjarwangun? Dan jam 18.30 sudah membuat laporan adanya DPO, ungkap Asmi. Keheranan Asmi bertambah karena ternyata Rudiana belum bertemu dengan Aep dan Dede saat membuat laporan ke Polres Cirebon Kota. Rasanya tidak mungkin dalam time frame 2 jam harus ke arah Banjarwangun. Waktu dia melakukan itu sudah mencari DPO ke rumahnya, penggeledahan, ungkapnya. Ketika Ibtu Rudiana mengaku sudah ke rumah DPO, seharusnya di dalam berita acara DPO disebutkan dengan jelas nama lengkap,
alamat rumahnya, ada foto dan ciri-ciri lengkap. Kenyataannya, di dalam DPO yang disebarkan Polda, tidak ada foto, seperti DPO Pegi yang hanya disebutkan tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Terhadap Panji, Dani dan Andi juga tidak ada ciri detail, padahal DPO harus melampirkan foto, katanya. Asmi merasa makin aneh ketika Polda mencoret nama Panji dalam DPO. Padahal dalam BAP disebutkan peran Panji, Andi, Dani dan Pegi Prong ini peran vital, menusuk pakai samurai, memerkosa. Kesannya dibentuk sadis, kejam, segala macam. Ini pelaku utama, tapi by design, tegas Asmi. Asmi meyakini, orang-orang ini memang tidak ada. Terbukti pihak kepolisian tidak follow up sampai 8 tahun hingga akhirnya kasus ini ramai lagi. Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini. Supaya dibikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan peristiwa perbuatan bisa jadi tidak ada, atau ada orang lain yang melakukan, bukan 8 orang yang dihadirkan ini, tukasnya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menilai pernyataan Komnas HAM sumir dan ringan di kasus Vina Cirebon. Sebelumnya diketahui, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina. Menurut Oegro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Oegro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHAP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Oegro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat. Karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Menurut Oegro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Titin Prialiantin menyindir Komnas HAM karena terlambat menangani kasus ini. Menurutnya, meski sudah terlambat, keterlibatan Komnas HAM tetap menjadi tanda kemajuan dalam proses ini. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, 18 November 2024. Titin menyatakan telah menghadap Komnas HAM sejak September 2016, menjelaskan 9 poin penting. Dia baru dipanggil kembali oleh Komnas HAM pada Mei 2024, setelah kasus Vina viral di media. 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Titin juga mengungkapkan ketidaktahuannya soal pelanggaran kode etik polisi terkait kasus Vina Cirebon, yang diumumkan Komnas HAM. Meski sudah ada anggota polisi yang dihukum, polisi tersebut tidak terlibat dalam penganiayaan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Polisi yang dihukum itu adalah anggota lalu lintas yang mengolah TKP penemuan Vina dan Eki di Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Keluarga Vina menyatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara tanpa laporan dari para terpidana kasus Vina. Menurut pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, para terpidana harus melaporkan Dede atas keterangan palsu yang ia sampaikan sebelumnya. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, ujarnya. Dede sebelumnya bersaksi melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempar batu oleh terpidana Vina Cirebon. Namun setelah 8 tahun, Dede mencabut kesaksiannya, mengaku telah berbohong terkait kejadian tersebut. Dede siap dipenjara menggantikan terpidana, namun pengacara keluarga menegaskan proses hukum tidak sesederhana itu. Keluarga Vina juga masih menunggu putusan peninjauan kembali, PK, untuk menentukan apakah kasus ini kecelakaan. Kami menunggu hasil putusan PK. Kalau dikabulkan maka alhamdulillah kejadian itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan, kata Putri Maya Rumanti. Keluarga berharap keadilan ditegakkan, namun menyesalkan mengapa saksi-saksi baru muncul setelah sekian lama. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Pihak keluarga juga apapun yang jadi keputusan mereka akan terima.
Kenapa yang lain baru bermunculan saat ini? Katanya. Aibtu Zakaria alias Jacqueline Choppers menyoroti mantan petinggi Polri dalam kasus Vina Cirebon yang masih mencuat. Jacqueline memuji kritikan Susno 2G dan Oe Groseno, dua eks-petinggi yang turut mengkritik penyelidikan kasus Vina. Menurut Jacqueline, kritik tersebut harus diterima dengan terbuka selama itu membangun dan memperbaiki sistem kepolisian. Jangan anti kritik, ini buat pembelajaran kita juga. Beliau kan mantan penyidik senior, ujar Jacqueline. Terkait kritik kepada Aibtu Rudiana, Jacqueline menegaskan bahwa publik berhak mengkritik jika merasa tidak puas. Dia juga menyatakan tak merasa tersinggung atas kritik tersebut dan mempersilakan masyarakat mengutarakan pendapatnya. Kalau ada ketidakpuasan, silakan saja, itu hak masyarakat untuk menyuarakan opininya, tegas Jacqueline. Sementara itu, Jacqueline Choppers merupakan salah satu polisi yang juga cukup dikenal. Selama 25 tahun bertugas di bagian reserse, Jacqueline Choppers sudah sering menghadapi penjahat jalanan. Salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi Jacqueline Choppers adalah ketika menangkap perampok mesin ATM. Di tahun 2006 terjadi perampokan mesin pengisi ATM di daerah Cawang dengan nilai kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah. Sosok Aibtu Rudiana terus-menerus menjadi sorotan mantan Wakapolri Komjen Purn. O Groseno terkait penanganan kasus Vina Cirebon. Terbaru, O Groseno menyebut Aibtu Rudiana luar biasa karena mampu melewati 6 pangkat di atasnya saat membawa kasus Vina Cirebon ini ke Polda Jabar. Pernyataan O Groseno ini terkait ditetapkan 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, orang pertama yang mengungkap adanya DPO adalah Aibtu Rudiana, saat itu pangkatnya masih Aibtu, ketika melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polres Cirebon Kota. Dalam laporannya, Aibtu Rudiana langsung menyebut nama 4 DPO, yakni Pegi Perong, Panji, Dani dan Andi. Namun, saat kasus ini ditangani Polda Jabar, nama DPO menyusut menjadi 3, yakni Pegi Perong, Dani dan Andi. Menurut O Groseno, laporan Aibtu Rudiana seolah-olah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, padahal itu keterangan palsu. Dia pangkat Aibtu, bisa menangkap 8 tersangka dan 3 DPO. Melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda melewati Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, kan luar biasa, sindir Purnawirawan Jenderal Bintang 3. Menurut Ogro, kalau izin seharusnya kasus ini diambil alih Kasat Serse. Kalau Kasat Serse izinkan tapi tidak diambil alih, diserahkan Aibtu itu kesalahan fatal. Harusnya ditangani Kasat Serse, katanya. O Groseno melihat, penentuan DPO di kasus Vina ini terlalu pagi karena belum dibuktikan peristiwanya dan alat bukti serta peran-peran pelakunya. Seperti diketahui, di kasus Vina ini, dari 8 tersangka yang akhirnya menjadi terpidana semua berperan sebagai pembantu, sementara peran utama adalah 3 DPO tersebut. Kalau DPO peran utama, 8 yang ada ditahan dahulu, 3 dicari. Jangan dibikin DPO dahulu, katanya. Menurut Ogro, DPO itu baru dibuat sebagai upaya terakhir, ketika proses pencarian memang tidak membuahkan hasil dan jaksa sudah menyatakan berkas lengkap alias P21. Namun, di kasus Vina ini justru sebaliknya, DPO sudah ditulis dari awal sejak Aibtu Rudiana melapor. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra dengan tegas menyebut 3 DPO kasus Vina ini fiktif. Asmi lalu mengurai kejanggalan yang ditemukan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Aibtu Rudiana dan berkas pemeriksaan di sidang. Dalam laporannya, Aibtu Rudiana mengaku melaporkan kasus Vina pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. Setelah 2 jam sebelumnya, pukul 16.30, dia menangkap 9 orang, 1 akhirnya dilepas. Dalam BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus Aibtu Rudiana menyebut pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki ada 11 orang, 3 diantaranya dinyatakan kabur. Rudiana menyebut, dia bersama tim sudah ke Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon untuk menangkap DPO tersebut.
Hal inilah yang aneh karena jarak antara Desa Mundu ke Polres Cirebon Kota memakan waktu 40 menit sehingga pulang pergi 80 menit. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada orang ditangkap, lalu harus ke Desa Banjarwangun? Dan jam 18.30 sudah membuat laporan adanya DPO, ungkap Asmi. Keheranan Asmi bertambah karena ternyata Rudiana belum bertemu dengan Aep dan Dede saat membuat laporan ke Polres Cirebon Kota. Rasanya tidak mungkin dalam time frame 2 jam harus ke arah Banjarwangun. Waktu dia melakukan itu sudah mencari DPO ke rumahnya, penggeledahan, ungkapnya. Ketika Ibtu Rudiana mengaku sudah ke rumah DPO, seharusnya di dalam berita acara DPO disebutkan dengan jelas nama lengkap, alamat rumahnya, ada foto dan ciri-ciri lengkap. Kenyataannya, di dalam DPO yang disebarkan Polda, tidak ada foto. Seperti DPO Pegi yang hanya disebutkan tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Terhadap Panji, Dani dan Andi juga tidak ada ciri detail, padahal DPO harus melampirkan foto, katanya. Asmi merasa makin aneh ketika Polda mencoret nama Panji dalam DPO. Padahal dalam BAP disebutkan peran Panji, Andi, Dani dan Pegi Perong ini peran vital, menusuk pakai samurai, memerkosa. Kesannya dibentuk sadis, kejam, segala macam. Ini pelaku utama, tapi by design, tegas Asmi. Asmi meyakini, orang-orang ini memang tidak ada. Terbukti pihak kepolisian tidak follow up sampai 8 tahun hingga akhirnya kasus ini ramai lagi. Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini. Supaya dibikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan peristiwa perbuatan bisa jadi tidak ada, atau ada orang lain yang melakukan, bukan 8 orang yang dihadirkan ini, tukasnya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menilai pernyataan Komnas HAM sumir dan ringan di kasus Vina Cirebon. Sebelumnya diketahui, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina. Menurut Oegro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Oegro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHAP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Oegro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana, saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat. Karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Menurut Oegro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Titin Prialiantin, menyindir Komnas HAM karena terlambat menangani kasus ini. Menurutnya, meski sudah terlambat, keterlibatan Komnas HAM tetap menjadi tanda kemajuan dalam proses ini. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, 18 November 2024. Titin menyatakan telah menghadap Komnas HAM sejak September 2016, menjelaskan 9 poin penting. Dia baru dipanggil kembali oleh Komnas HAM pada Mei 2024, setelah kasus Vina viral di media. 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Titin juga mengungkapkan ketidaktahuannya soal pelanggaran kode etik polisi terkait kasus Vina Cirebon, yang diumumkan Komnas HAM. Meski sudah ada anggota polisi yang dihukum, polisi tersebut tidak terlibat dalam penganiayaan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Polisi yang dihukum itu adalah anggota lalu lintas yang mengolah TKP penemuan Vina dan Eki di Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Keluarga Vina menyatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara tanpa laporan dari para terpidana kasus Vina. Menurut pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, para terpidana harus melaporkan Dede atas keterangan palsu yang ia sampaikan sebelumnya. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, ujarnya. Dede sebelumnya bersaksi melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempar batu oleh terpidana Vina Cirebon. Namun setelah 8 tahun,
Dede mencabut kesaksiannya, mengaku telah berbohong terkait kejadian tersebut. Dede siap dipenjara menggantikan terpidana, namun pengacara keluarga menegaskan proses hukum tidak sesederhana itu. Keluarga Vina juga masih menunggu putusan peninjauan kembali, PK, untuk menentukan apakah kasus ini kecelakaan. Kami menunggu hasil putusan PK. Kalau dikabulkan maka alhamdulillah kejadian itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan, kata Putri Maya Rumanti. Keluarga berharap keadilan ditegakkan, namun menyesalkan mengapa saksi-saksi baru muncul setelah sekian lama. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Pihak keluarga juga apapun yang jadi keputusan mereka akan terima. Kenapa yang lain baru bermunculan saat ini? Katanya. Aibtu Zakaria alias Jacqueline Choppers menyoroti mantan petinggi Polri dalam kasus Vina Cirebon yang masih mencuat. Jacqueline memuji kritikan Susno 2G dan Oe Groseno, dua eks-petinggi yang turut mengkritik penyelidikan kasus Vina. Menurut Jacqueline, kritik tersebut harus diterima dengan terbuka selama itu membangun dan memperbaiki sistem kepolisian. Jangan anti kritik, ini buat pembelajaran kita juga. Beliau kan mantan penyidik senior, ujar Jacqueline. Terkait kritik kepada Ibtu Rudiana, Jacqueline menegaskan bahwa publik berhak mengkritik jika merasa tidak puas. Dia juga menyatakan tak merasa tersinggung atas kritik tersebut dan mempersilakan masyarakat mengutarakan pendapatnya. Kalau ada ketidakpuasan, silakan saja. Itu hak masyarakat untuk menyuarakan opininya, tegas Jacqueline. Sementara itu, Jacqueline Choppers merupakan salah satu polisi yang juga cukup dikenal. Selama 25 tahun bertugas di bagian reserse, Jacqueline Choppers sudah sering menghadapi penjahat jalanan. Salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi Jacqueline Choppers adalah ketika menangkap perampok mesin ATM. Di tahun 2006 terjadi perampokan mesin pengisi ATM di daerah Cawang dengan nilai kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah. Sosok Ibtu Rudiana terus-menerus menjadi sorotan mantan Wakapolri Komjen, Purn. Ogroseno terkait penanganan kasus Vina Cirebon. Terbaru, Ogroseno menyebut Ibtu Rudiana luar biasa karena mampu melewati 6 pangkat di atasnya saat membawa kasus Vina Cirebon ini ke Polda Jabar. Pernyataan Ogroseno ini terkait ditetapkan 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, orang pertama yang mengungkap adanya DPO adalah Ibtu Rudiana, saat itu pangkatnya masih Aibtu, ketika melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polres Cirebon Kota. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana langsung menyebut nama 4 DPO, yakni Pegi Perong, Panji, Dani dan Andi. Namun, saat kasus ini ditangani Polda Jabar, nama DPO menyusut menjadi 3, yakni Pegi Perong, Dani dan Andi. Menurut Ogroseno, laporan Ibtu Rudiana seolah-olah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, padahal itu keterangan palsu. Dia pangkat Aibtu, bisa menangkap 8 tersangka dan 3 DPO. Melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda melewati Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, kan luar biasa, sindir Purnawirawan Jenderal Bintang 3. Menurut Ogro, kalau izin seharusnya kasus ini diambil alih Kasat Serse. Kalau Kasat Serse izinkan tapi tidak diambil alih, diserahkan Aibtu itu kesalahan fatal. Harusnya ditangani Kasat Serse, katanya. Ogroseno melihat, penentuan DPO di kasus Vina ini terlalu pagi karena belum dibuktikan peristiwanya dan alat bukti serta peran-peran pelakunya. Seperti diketahui, di kasus Vina ini, dari 8 tersangka yang akhirnya menjadi terpidana semua berperan sebagai pembantu, sementara peran utama adalah 3 DPO tersebut. Kalau DPO peran utama, 8 yang ada ditahan dahulu, 3 dicari. Jangan dibikin DPO dahulu, katanya. Menurut Ogro, DPO itu baru dibuat sebagai upaya terakhir, ketika proses pencarian memang tidak membuahkan hasil dan jaksa sudah menyatakan berkas lengkap alias P21. Namun, di kasus Vina ini justru sebaliknya, DPO sudah ditulis dari awal sejak Ibtu Rudiana melapor. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra dengan tegas menyebut 3 DPO kasus Vina ini fiktif.
Asmi lalu mengurai kejanggalan yang ditemukan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Ibtu Rudiana dan berkas pemeriksaan di sidang. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana mengaku melaporkan kasus Vina pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. Setelah 2 jam sebelumnya, pukul 16.30, dia menangkap 9 orang, satu akhirnya dilepas. Dalam BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus Ibtu Rudiana menyebut pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki ada 11 orang, 3 diantaranya dinyatakan kabur. Rudiana menyebut, dia bersama tim sudah ke Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon untuk menangkap DPO tersebut. Hal inilah yang aneh karena jarak antara Desa Mundu ke Polres Cirebon Kota memakan waktu 40 menit sehingga pulang pergi 80 menit. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada orang ditangkap, lalu harus ke Desa Banjarwangun? Dan jam 18.30 sudah membuat laporan adanya DPO, ungkap Asmi. Keheranan Asmi bertambah karena ternyata Rudiana belum bertemu dengan Aep dan Dede saat membuat laporan ke Polres Cirebon Kota. Rasanya tidak mungkin dalam time frame 2 jam harus ke arah Banjarwangun. Waktu dia melakukan itu sudah mencari DPO ke rumahnya, penggeledahan, ungkapnya. Ketika Ibtu Rudiana mengaku sudah ke rumah DPO, seharusnya di dalam berita acara DPO disebutkan dengan jelas nama lengkap, alamat rumahnya, ada foto dan ciri-ciri lengkap. Kenyataannya, di dalam DPO yang disebarkan Polda, tidak ada foto, seperti DPO Pegi yang hanya disebutkan tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Terhadap Panji, Dani dan Andi juga tidak ada ciri detail, padahal DPO harus melampirkan foto, katanya. Asmi merasa makin aneh ketika Polda mencoret nama Panji dalam DPO. Padahal dalam BAP disebutkan peran Panji, Andi, Dani dan Pegi Prong ini peran vital, menusuk pakai samurai, memerkosa. Kesannya dibentuk sadis, kejam, segala macam. Ini pelaku utama, tapi by design, tegas Asmi. Asmi meyakini, orang-orang ini memang tidak ada. Terbukti pihak kepolisian tidak follow up sampai 8 tahun hingga akhirnya kasus ini ramai lagi. Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini. Supaya dibikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan peristiwa perbuatan bisa jadi tidak ada, atau ada orang lain yang melakukan, bukan 8 orang yang dihadirkan ini, tukasnya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menilai pernyataan Komnas HAM sumir dan ringan di kasus Vina Cirebon. Sebelumnya diketahui, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina. Menurut Oegro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Oegro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHAP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Oegro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat. Karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Menurut Oegro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Titin Prialiantin menyindir Komnas HAM karena terlambat menangani kasus ini. Menurutnya, meski sudah terlambat, keterlibatan Komnas HAM tetap menjadi tanda kemajuan dalam proses ini. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, 18 November 2024. Titin menyatakan telah menghadap Komnas HAM sejak September 2016, menjelaskan 9 poin penting. Dia baru dipanggil kembali oleh Komnas HAM pada Mei 2024, setelah kasus Vina viral di media. 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Titin juga mengungkapkan ketidaktahuannya soal pelanggaran kode etik polisi terkait kasus Vina Cirebon, yang diumumkan Komnas HAM. Meski sudah ada anggota polisi yang dihukum, polisi tersebut tidak terlibat dalam penganiayaan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan,
Ijelas Titin. Polisi yang dihukum itu adalah anggota lalu lintas yang mengolah TKP penemuan Vina dan Eki di Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Keluarga Vina menyatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara tanpa laporan dari para terpidana kasus Vina. Menurut pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, para terpidana harus melaporkan Dede atas keterangan palsu yang ia sampaikan sebelumnya. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, ujarnya. Dede sebelumnya bersaksi melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempar batu oleh terpidana Vina Cirebon. Namun setelah 8 tahun, Dede mencabut kesaksiannya, mengaku telah berbohong terkait kejadian tersebut. Dede siap dipenjara menggantikan terpidana, namun pengacara keluarga menegaskan proses hukum tidak sesederhana itu. Keluarga Vina juga masih menunggu putusan peninjauan kembali, PK, untuk menentukan apakah kasus ini kecelakaan. Kami menunggu hasil putusan PK. Kalau dikabulkan maka alhamdulillah kejadian itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan, kata Putri Maya Rumanti. Keluarga berharap keadilan ditegakkan, namun menyesalkan mengapa saksi-saksi baru muncul setelah sekian lama. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Pihak keluarga juga apapun yang jadi keputusan mereka akan terima. Kenapa yang lain baru bermunculan saat ini? Katanya. Aibtu Zakaria alias Jacqueline Choppers menyoroti mantan petinggi Polri dalam kasus Vina Cirebon yang masih mencuat. Jacqueline memuji kritikan Susno 2G dan Oe Groseno, dua eks-petinggi yang turut mengkritik penyelidikan kasus Vina. Menurut Jacqueline, kritik tersebut harus diterima dengan terbuka selama itu membangun dan memperbaiki sistem kepolisian. Jangan anti kritik, ini buat pembelajaran kita juga. Beliau kan mantan penyidik senior, ujar Jacqueline. Terkait kritik kepada Ibtu Rudiana, Jacqueline menegaskan bahwa publik berhak mengkritik jika merasa tidak puas. Dia juga menyatakan tak merasa tersinggung atas kritik tersebut dan mempersilakan masyarakat mengutarakan pendapatnya. Kalau ada ketidakpuasan, silakan saja, itu hak masyarakat untuk menyuarakan opininya, tegas Jacqueline. Sementara itu, Jacqueline Choppers merupakan salah satu polisi yang juga cukup dikenal. Selama 25 tahun bertugas di bagian reserse, Jacqueline Choppers sudah sering menghadapi penjahat jalanan. Salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi Jacqueline Choppers adalah ketika menangkap perampok mesin ATM. Di tahun 2006 terjadi perampokan mesin pengisi ATM di daerah Cawang dengan nilai kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah. Sosok Ibtu Rudiana terus-menerus menjadi sorotan mantan Wakapolri Komjen, Purn. Ogroseno terkait penanganan kasus Vina Cirebon. Terbaru, Ogroseno menyebut Ibtu Rudiana luar biasa karena mampu melewati 6 pangkat di atasnya saat membawa kasus Vina Cirebon ini ke Polda Jabar. Pernyataan Ogroseno ini terkait ditetapkan 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, orang pertama yang mengungkap adanya DPO adalah Ibtu Rudiana, saat itu pangkatnya masih Aibtu, ketika melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polres Cirebon Kota. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana langsung menyebut nama 4 DPO, yakni Pegi Perong, Panji, Dani dan Andi. Namun, saat kasus ini ditangani Polda Jabar, nama DPO menyusut menjadi 3, yakni Pegi Perong, Dani dan Andi. Menurut Ogroseno, laporan Ibtu Rudiana seolah-olah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, padahal itu keterangan palsu. Dia pangkat Aibtu, bisa menangkap 8 tersangka dan 3 DPO. Melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda melewati Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, kan luar biasa, sindir Purnawirawan Jenderal Bintang 3. Menurut Ogro, kalau izin seharusnya kasus ini diambil alih Kasat Serse. Kalau Kasat Serse izinkan tapi tidak diambil alih, diserahkan Aibtu itu kesalahan fatal. Harusnya ditangani Kasat Serse, katanya. Ogroseno melihat, penentuan DPO di kasus Vina ini terlalu pagi karena belum dibuktikan peristiwanya dan alat bukti serta peran-peran pelakunya. Seperti diketahui,
Di kasus Vina ini, dari 8 tersangka yang akhirnya menjadi terpidana semua berperan sebagai pembantu, sementara peran utama adalah 3 DPO tersebut. Kalau DPO peran utama, 8 yang ada ditahan dahulu, 3 dicari. Jangan dibikin DPO dahulu, katanya. Menurut Ogro, DPO itu baru dibuat sebagai upaya terakhir, ketika proses pencarian memang tidak membuahkan hasil dan jaksa sudah menyatakan berkas lengkap alias P21. Namun, di kasus Vina ini justru sebaliknya, DPO sudah ditulis dari awal sejak Ibtu Rudiana melapor. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra dengan tegas menyebut 3 DPO kasus Vina ini fiktif. Asmi lalu mengurai kejanggalan yang ditemukan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Ibtu Rudiana dan berkas pemeriksaan di sidang. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana mengaku melaporkan kasus Vina pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. Setelah 2 jam sebelumnya, pukul 16.30, dia menangkap 9 orang, 1 akhirnya dilepas. Dalam BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus Ibtu Rudiana menyebut pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki ada 11 orang, 3 diantaranya dinyatakan kabur. Rudiana menyebut, dia bersama tim sudah ke Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon untuk menangkap DPO tersebut. Hal inilah yang aneh karena jarak antara Desa Mundu ke Polres Cirebon Kota memakan waktu 40 menit sehingga pulang pergi 80 menit. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada orang ditangkap, lalu harus ke Desa Banjarwangun? Dan jam 18.30 sudah membuat laporan adanya DPO, ungkap Asmi. Keheranan Asmi bertambah karena ternyata Rudiana belum bertemu dengan Aep dan Dede saat membuat laporan ke Polres Cirebon Kota. Rasanya tidak mungkin dalam time frame 2 jam harus ke arah Banjarwangun. Waktu dia melakukan itu sudah mencari DPO ke rumahnya, penggeledahan, ungkapnya. Ketika Ibtu Rudiana mengaku sudah ke rumah DPO, seharusnya di dalam berita acara DPO disebutkan dengan jelas nama lengkap, alamat rumahnya, ada foto dan ciri-ciri lengkap. Kenyataannya, di dalam DPO yang disebarkan Polda, tidak ada foto, seperti DPO Pegi yang hanya disebutkan tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Terhadap Panji, Dani dan Andi juga tidak ada ciri detail, padahal DPO harus melampirkan foto, katanya. Asmi merasa makin aneh ketika Polda mencoret nama Panji dalam DPO. Padahal dalam BAP disebutkan peran Panji, Andi, Dani dan Pegi Prong ini peran vital, menusuk pakai samurai, memerkosa. Kesannya dibentuk sadis, kejam, segala macam. Ini pelaku utama, tapi by design, tegas Asmi. Asmi meyakini, orang-orang ini memang tidak ada. Terbukti pihak kepolisian tidak follow up sampai 8 tahun hingga akhirnya kasus ini ramai lagi. Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini. Supaya dibikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan peristiwa perbuatan bisa jadi tidak ada, atau ada orang lain yang melakukan, bukan 8 orang yang dihadirkan ini, tukasnya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menilai pernyataan Komnas HAM sumir dan ringan di kasus Vina Cirebon. Sebelumnya diketahui, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina. Menurut Oegro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Oegro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHAP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Oegro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana, saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat. Karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Menurut Oegro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Titin Prialiantin, menyindir Komnas HAM karena terlambat menangani kasus ini. Menurutnya, meski sudah terlambat, keterlibatan Komnas HAM tetap menjadi tanda kemajuan dalam proses ini. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat,
18 November 2024. Titin menyatakan telah menghadap Komnas HAM sejak September 2016, menjelaskan 9 poin penting. Dia baru dipanggil kembali oleh Komnas HAM pada Mei 2024, setelah kasus Vina viral di media. 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Titin juga mengungkapkan ketidaktahuannya soal pelanggaran kode etik polisi terkait kasus Vina Cirebon, yang diumumkan Komnas HAM. Meski sudah ada anggota polisi yang dihukum, polisi tersebut tidak terlibat dalam penganiayaan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Polisi yang dihukum itu adalah anggota lalu lintas yang mengolah TKP penemuan Vina dan Eki di Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Keluarga Vina menyatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara tanpa laporan dari para terpidana kasus Vina. Menurut pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, para terpidana harus melaporkan Dede atas keterangan palsu yang ia sampaikan sebelumnya. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, ujarnya. Dede sebelumnya bersaksi melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempar batu oleh terpidana Vina Cirebon. Namun setelah 8 tahun, Dede mencabut kesaksiannya, mengaku telah berbohong terkait kejadian tersebut. Dede siap dipenjara menggantikan terpidana, namun pengacara keluarga menegaskan proses hukum tidak sesederhana itu. Keluarga Vina juga masih menunggu putusan peninjauan kembali, PK, untuk menentukan apakah kasus ini kecelakaan. Kami menunggu hasil putusan PK. Kalau dikabulkan maka alhamdulillah kejadian itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan, kata Putri Maya Rumanti. Keluarga berharap keadilan ditegakkan, namun menyesalkan mengapa saksi-saksi baru muncul setelah sekian lama. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Pihak keluarga juga apapun yang jadi keputusan mereka akan terima. Kenapa yang lain baru bermunculan saat ini? Katanya. Aibtu Zakaria alias Jacqueline Choppers menyoroti mantan petinggi Polri dalam kasus Vina Cirebon yang masih mencuat. Jacqueline memuji kritikan Susno 2G dan Oe Groseno, dua eks-petinggi yang turut mengkritik penyelidikan kasus Vina. Menurut Jacqueline, kritik tersebut harus diterima dengan terbuka selama itu membangun dan memperbaiki sistem kepolisian. Jangan anti kritik, ini buat pembelajaran kita juga. Beliau kan mantan penyidik senior, ujar Jacqueline. Terkait kritik kepada Ibtu Rudiana, Jacqueline menegaskan bahwa publik berhak mengkritik jika merasa tidak puas. Dia juga menyatakan tak merasa tersinggung atas kritik tersebut dan mempersilakan masyarakat mengutarakan pendapatnya. Kalau ada ketidakpuasan, silakan saja, itu hak masyarakat untuk menyuarakan opininya, tegas Jacqueline. Sementara itu, Jacqueline Choppers merupakan salah satu polisi yang juga cukup dikenal. Selama 25 tahun bertugas di bagian reserse, Jacqueline Choppers sudah sering menghadapi penjahat jalanan. Salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi Jacqueline Choppers adalah ketika menangkap perampok mesin ATM. Di tahun 2006 terjadi perampokan mesin pengisi ATM di daerah Cawang dengan nilai kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah. Sosok Ibtu Rudiana terus-menerus menjadi sorotan mantan Wakapolri Komjen, Purn. Ogroseno terkait penanganan kasus Vina Cirebon. Terbaru, Ogroseno menyebut Ibtu Rudiana luar biasa karena mampu melewati 6 pangkat di atasnya saat membawa kasus Vina Cirebon ini ke Polda Jabar. Pernyataan Ogroseno ini terkait ditetapkan 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, orang pertama yang mengungkap adanya DPO adalah Ibtu Rudiana, saat itu pangkatnya masih Aibtu, ketika melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polres Cirebon Kota. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana langsung menyebut nama 4 DPO, yakni Pegi Perong, Panji, Dani dan Andi. Namun, saat kasus ini ditangani Polda Jabar, nama DPO menyusut menjadi 3, yakni Pegi Perong, Dani dan Andi. Menurut Ogroseno, laporan Ibtu Rudiana seolah-olah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, padahal itu keterangan palsu. Dia pangkat Aibtu,
bisa menangkap 8 tersangka dan 3 DPO. Melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda melewati Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, kan luar biasa, sindir Purnawirawan Jenderal Bintang 3. Menurut Ogro, kalau izin seharusnya kasus ini diambil alih Kasat Serse. Kalau Kasat Serse izinkan tapi tidak diambil alih, diserahkan Aibtu itu kesalahan fatal. Harusnya ditangani Kasat Serse, katanya. Ogro Seno melihat, penentuan DPO di kasus Vina ini terlalu pagi karena belum dibuktikan peristiwanya dan alat bukti serta peran-peran pelakunya. Seperti diketahui, di kasus Vina ini, dari 8 tersangka yang akhirnya menjadi terpidana semua berperan sebagai pembantu, sementara peran utama adalah 3 DPO tersebut. Kalau DPO peran utama, 8 yang ada ditahan dahulu, 3 dicari. Jangan dibikin DPO dahulu, katanya. Menurut Ogro, DPO itu baru dibuat sebagai upaya terakhir, ketika proses pencarian memang tidak membuahkan hasil dan jaksa sudah menyatakan berkas lengkap alias P21. Namun, di kasus Vina ini justru sebaliknya, DPO sudah ditulis dari awal sejak Ibtu Rudiana melapor. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra dengan tegas menyebut 3 DPO kasus Vina ini fiktif. Asmi lalu mengurai kejanggalan yang ditemukan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Ibtu Rudiana dan berkas pemeriksaan di sidang. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana mengaku melaporkan kasus Vina pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. Setelah 2 jam sebelumnya, pukul 16.30, dia menangkap 9 orang, 1 akhirnya dilepas. Dalam BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus Ibtu Rudiana menyebut pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki ada 11 orang, 3 diantaranya dinyatakan kabur. Rudiana menyebut, dia bersama tim sudah ke Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon untuk menangkap DPO tersebut. Hal inilah yang aneh karena jarak antara Desa Mundu ke Polres Cirebon Kota memakan waktu 40 menit sehingga pulang pergi 80 menit. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada orang ditangkap, lalu harus ke Desa Banjarwangun? Dan jam 18.30 sudah membuat laporan adanya DPO, ungkap Asmi. Keheranan Asmi bertambah karena ternyata Rudiana belum bertemu dengan Aep dan Dede saat membuat laporan ke Polres Cirebon Kota. Rasanya tidak mungkin dalam time frame 2 jam harus ke arah Banjarwangun. Waktu dia melakukan itu sudah mencari DPO ke rumahnya, penggeledahan, ungkapnya. Ketika Ibtu Rudiana mengaku sudah ke rumah DPO, seharusnya di dalam berita acara DPO disebutkan dengan jelas nama lengkap, alamat rumahnya, ada foto dan ciri-ciri lengkap. Kenyataannya, di dalam DPO yang disebarkan Polda, tidak ada foto. Seperti DPO Pegi yang hanya disebutkan tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Terhadap Panji, Dani dan Andi juga tidak ada ciri detail, padahal DPO harus melampirkan foto, katanya. Asmi merasa makin aneh ketika Polda mencoret nama Panji dalam DPO. Padahal dalam BAP disebutkan peran Panji, Andi, Dani dan Pegi Prong ini peran vital, menusuk pakai samurai, memerkosa. Kesannya dibentuk sadis, kejam, segala macam. Ini pelaku utama, tapi by design, tegas Asmi. Asmi meyakini, orang-orang ini memang tidak ada. Terbukti pihak kepolisian tidak follow up sampai 8 tahun hingga akhirnya kasus ini ramai lagi. Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini. Supaya dibikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan peristiwa perbuatan bisa jadi tidak ada, atau ada orang lain yang melakukan, bukan 8 orang yang dihadirkan ini, tukasnya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Ogro Seno menilai pernyataan Komnas HAM sumir dan ringan di kasus Vina Cirebon. Sebelumnya diketahui, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina. Menurut Ogro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Ogro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Ogro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana, saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat. Karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal,
Tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Menurut Oegro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Titin Prialiantin menyindir Komnas HAM karena terlambat menangani kasus ini. Menurutnya, meski sudah terlambat, keterlibatan Komnas HAM tetap menjadi tanda kemajuan dalam proses ini. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, 18 November 2024. Titin menyatakan telah menghadap Komnas HAM sejak September 2016, menjelaskan 9 poin penting. Dia baru dipanggil kembali oleh Komnas HAM pada Mei 2024, setelah kasus Vina viral di media. 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Titin juga mengungkapkan ketidaktahuannya soal pelanggaran kode etik polisi terkait kasus Vina Cirebon, yang diumumkan Komnas HAM. Meski sudah ada anggota polisi yang dihukum, polisi tersebut tidak terlibat dalam penganiayaan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Polisi yang dihukum itu adalah anggota lalu lintas yang mengolah TKP penemuan Vina dan Eki di Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Keluarga Vina menyatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara tanpa laporan dari para terpidana kasus Vina. Menurut pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, para terpidana harus melaporkan Dede atas keterangan palsu yang ia sampaikan sebelumnya. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, ujarnya. Dede sebelumnya bersaksi melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempar batu oleh terpidana Vina Cirebon. Namun setelah 8 tahun, Dede mencabut kesaksiannya, mengaku telah berbohong terkait kejadian tersebut. Dede siap dipenjara menggantikan terpidana, namun pengacara keluarga menegaskan proses hukum tidak sesederhana itu. Keluarga Vina juga masih menunggu putusan peninjauan kembali, PK, untuk menentukan apakah kasus ini kecelakaan. Kami menunggu hasil putusan PK. Kalau dikabulkan maka alhamdulillah kejadian itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan, kata Putri Maya Rumanti. Keluarga berharap keadilan ditegakkan, namun menyesalkan mengapa saksi-saksi baru muncul setelah sekian lama. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Pihak keluarga juga apapun yang jadi keputusan mereka akan terima. Kenapa yang lain baru bermunculan saat ini? Katanya. Aibtu Zakaria alias Jacqueline Choppers menyoroti mantan petinggi Polri dalam kasus Vina Cirebon yang masih mencuat. Jacqueline memuji kritikan Susno 2G dan Oegro Seno, dua eks-petinggi yang turut mengkritik penyelidikan kasus Vina. Menurut Jacqueline, kritik tersebut harus diterima dengan terbuka selama itu membangun dan memperbaiki sistem kepolisian. Jangan anti kritik, ini buat pembelajaran kita juga. Beliau kan mantan penyidik senior, ujar Jacqueline. Terkait kritik kepada Ibtu Rudiana, Jacqueline menegaskan bahwa publik berhak mengkritik jika merasa tidak puas. Dia juga menyatakan tak merasa tersinggung atas kritik tersebut dan mempersilakan masyarakat mengutarakan pendapatnya. Kalau ada ketidakpuasan, silakan saja, itu hak masyarakat untuk menyuarakan opininya, tegas Jacqueline. Sementara itu, Jacqueline Choppers merupakan salah satu polisi yang juga cukup dikenal. Selama 25 tahun bertugas di bagian reserse, Jacqueline Choppers sudah sering menghadapi penjahat jalanan. Salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi Jacqueline Choppers adalah ketika menangkap perampok mesin ATM. Di tahun 2006 terjadi perampokan mesin pengisi ATM di daerah Cawang dengan nilai kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah. Sosok Ibtu Rudiana terus-menerus menjadi sorotan mantan Wakapolri Komjen, Purn. Oegro Seno terkait penanganan kasus Vina Cirebon. Terbaru, Oegro Seno menyebut Ibtu Rudiana luar biasa karena mampu melewati 6 pangkat di atasnya saat membawa kasus Vina Cirebon ini ke Polda Jabar.
Pernyataan Ogroseno ini terkait ditetapkan 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, orang pertama yang mengungkap adanya DPO adalah Ibtu Rudiana, saat itu pangkatnya masih Aibtu, ketika melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polres Cirebon Kota. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana langsung menyebut nama 4 DPO, yakni Pegi Perong, Panji, Dani, dan Andi. Namun, saat kasus ini ditangani Polda Jabar, nama DPO menyusut menjadi 3, yakni Pegi Perong, Dani, dan Andi. Menurut Ogroseno, laporan Ibtu Rudiana seolah-olah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, padahal itu keterangan palsu. Dia pangkat Aibtu, bisa menangkap 8 tersangka dan 3 DPO. Melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda melewati Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, kan luar biasa, sindir Purnawirawan Jenderal Bintang 3. Menurut Ogro, kalau izin seharusnya kasus ini diambil alih Kasat Serse. Kalau Kasat Serse izinkan tapi tidak diambil alih, diserahkan Aibtu itu kesalahan fatal. Harusnya ditangani Kasat Serse, katanya. Ogroseno melihat, penentuan DPO di kasus Vina ini terlalu pagi karena belum dibuktikan peristiwanya dan alat bukti serta peran-peran pelakunya. Seperti diketahui, di kasus Vina ini, dari 8 tersangka yang akhirnya menjadi terpidana semua berperan sebagai pembantu, sementara peran utama adalah 3 DPO tersebut. Kalau DPO peran utama, 8 yang ada ditahan dahulu, 3 dicari. Jangan dibikin DPO dahulu, katanya. Menurut Ogro, DPO itu baru dibuat sebagai upaya terakhir, ketika proses pencarian memang tidak membuahkan hasil dan jaksa sudah menyatakan berkas lengkap alias P21. Namun, di kasus Vina ini justru sebaliknya, DPO sudah ditulis dari awal sejak Ibtu Rudiana melapor. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra dengan tegas menyebut 3 DPO kasus Vina ini fiktif. Asmi lalu mengurai kejanggalan yang ditemukan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Ibtu Rudiana dan berkas pemeriksaan di sidang. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana mengaku melaporkan kasus Vina pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. Setelah 2 jam sebelumnya, pukul 16.30, dia menangkap 9 orang, 1 akhirnya dilepas. Dalam BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus Ibtu Rudiana menyebut pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki ada 11 orang. 3 diantaranya dinyatakan kabur. Rudiana menyebut, dia bersama tim sudah ke Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon untuk menangkap DPO tersebut. Hal inilah yang aneh karena jarak antara Desa Mundu ke Polres Cirebon Kota memakan waktu 40 menit sehingga pulang pergi 80 menit. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada orang ditangkap, lalu harus ke Desa Banjarwangun? Dan jam 18.30 sudah membuat laporan adanya DPO, ungkap Asmi. Keheranan Asmi bertambah karena ternyata Rudiana belum bertemu dengan Aep dan Dede saat membuat laporan ke Polres Cirebon Kota. Rasanya tidak mungkin dalam time frame 2 jam harus ke arah Banjarwangun. Waktu dia melakukan itu sudah mencari DPO ke rumahnya, penggeledahan, ungkapnya. Ketika Ibtu Rudiana mengaku sudah ke rumah DPO, seharusnya di dalam berita acara DPO disebutkan dengan jelas nama lengkap, alamat rumahnya, ada foto dan ciri-ciri lengkap. Kenyataannya, di dalam DPO yang disebarkan Polda, tidak ada foto, seperti DPO Pegi yang hanya disebutkan tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Terhadap Panji, Dani dan Andi juga tidak ada ciri detail, padahal DPO harus melampirkan foto, katanya. Asmi merasa makin aneh ketika Polda mencoret nama Panji dalam DPO. Padahal dalam BAP disebutkan peran Panji, Andi, Dani dan Pegi Perong ini peran vital, menusuk pakai samurai, memerkosa. Kesannya dibentuk sadis, kejam, segala macam. Ini pelaku utama, tapi by design, tegas Asmi. Asmi meyakini, orang-orang ini memang tidak ada. Terbukti pihak kepolisian tidak follow up sampai 8 tahun hingga akhirnya kasus ini ramai lagi. Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini. Supaya dibikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan peristiwa perbuatan bisa jadi tidak ada, atau ada orang lain yang melakukan, bukan 8 orang yang dihadirkan ini, tukasnya.
Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menilai pernyataan Komnas HAM sumir dan ringan di kasus Vina Cirebon. Sebelumnya diketahui, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina. Menurut Oegro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Oegro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHAP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Oegro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat. Karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Menurut Oegro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Titin Prialiantin menyindir Komnas HAM karena terlambat menangani kasus ini. Menurutnya, meski sudah terlambat, keterlibatan Komnas HAM tetap menjadi tanda kemajuan dalam proses ini. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, 18 November 2024. Titin menyatakan telah menghadap Komnas HAM sejak September 2016, menjelaskan 9 poin penting. Dia baru dipanggil kembali oleh Komnas HAM pada Mei 2024, setelah kasus Vina viral di media. 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Titin juga mengungkapkan ketidaktahuannya soal pelanggaran kode etik polisi terkait kasus Vina Cirebon, yang diumumkan Komnas HAM. Meski sudah ada anggota polisi yang dihukum, polisi tersebut tidak terlibat dalam penganiayaan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Polisi yang dihukum itu adalah anggota lalu lintas yang mengolah TKP penemuan Vina dan Eki di Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Keluarga Vina menyatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara tanpa laporan dari para terpidana kasus Vina. Menurut pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, para terpidana harus melaporkan Dede atas keterangan palsu yang ia sampaikan sebelumnya. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, ujarnya. Dede sebelumnya bersaksi melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempar batu oleh terpidana Vina Cirebon. Namun setelah 8 tahun, Dede mencabut kesaksiannya, mengaku telah berbohong terkait kejadian tersebut. Dede siap dipenjara menggantikan terpidana, namun pengacara keluarga menegaskan proses hukum tidak sesederhana itu. Keluarga Vina juga masih menunggu putusan peninjauan kembali, PK, untuk menentukan apakah kasus ini kecelakaan. Kami menunggu hasil putusan PK. Kalau dikabulkan maka alhamdulillah kejadian itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan, kata Putri Maya Rumanti. Keluarga berharap keadilan ditegakkan, namun menyesalkan mengapa saksi-saksi baru muncul setelah sekian lama. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Pihak keluarga juga apapun yang jadi keputusan mereka akan terima. Kenapa yang lain baru bermunculan saat ini? Katanya. Aibtu Zakaria alias Jacqueline Choppers menyoroti mantan petinggi Polri dalam kasus Vina Cirebon yang masih mencuat. Jacqueline memuji kritikan Susno 2G dan Oegroseno, 2 ex-petinggi yang turut mengkritik penyelidikan kasus Vina. Menurut Jacqueline, kritik tersebut harus diterima dengan terbuka selama itu membangun dan memperbaiki sistem kepolisian. Jangan anti kritik, ini buat pembelajaran kita juga. Beliau kan mantan penyidik senior, ujar Jacqueline. Terkait kritik kepada Ibtu Rudiana, Jacqueline menegaskan bahwa publik berhak mengkritik jika merasa tidak puas. Dia juga menyatakan tak merasa tersinggung atas kritik tersebut dan mempersilakan masyarakat mengutarakan pendapatnya. Kalau ada ketidakpuasan, silakan saja, itu hak masyarakat untuk menyuarakan opininya, tegas Jacqueline. Sementara itu, Jacqueline Choppers merupakan salah satu polisi yang juga cukup dikenal. Selama 25 tahun bertugas di bagian reserse, Jacqueline Choppers sudah sering menghadapi penjahat jalanan.
Salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi Jacqueline Chopper adalah ketika menangkap perampok mesin ATM. Di tahun 2006 terjadi perampokan mesin pengisi ATM di daerah Cawang dengan nilai kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah. Sosok Ibtu Rudiana terus-menerus menjadi sorotan mantan Wakapolri Komjen, Purn. Ogroseno terkait penanganan kasus Vina Cirebon. Terbaru, Ogroseno menyebut Ibtu Rudiana luar biasa karena mampu melewati 6 pangkat di atasnya saat membawa kasus Vina Cirebon ini ke Polda Jabar. Pernyataan Ogroseno ini terkait ditetapkan 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, orang pertama yang mengungkap adanya DPO adalah Ibtu Rudiana, saat itu pangkatnya masih Aibtu, ketika melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polres Cirebon Kota. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana langsung menyebut nama 4 DPO, yakni Pegi Perong, Panji, Dani dan Andi. Namun, saat kasus ini ditangani Polda Jabar, nama DPO menyusut menjadi 3, yakni Pegi Perong, Dani dan Andi. Menurut Ogroseno, laporan Ibtu Rudiana seolah-olah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, padahal itu keterangan palsu. Dia pangkat Aibtu, bisa menangkap 8 tersangka dan 3 DPO. Melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda melewati Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, kan luar biasa, sindir Purnawirawan Jenderal Bintang 3. Menurut Ogro, kalau izin seharusnya kasus ini diambil alih Kasat Serse. Kalau Kasat Serse izinkan tapi tidak diambil alih, diserahkan Aibtu itu kesalahan fatal. Harusnya ditangani Kasat Serse, katanya. Ogroseno melihat, penentuan DPO di kasus Vina ini terlalu pagi karena belum dibuktikan peristiwanya dan alat bukti serta peran-peran pelakunya. Seperti diketahui, di kasus Vina ini, dari 8 tersangka yang akhirnya menjadi terpidana semua berperan sebagai pembantu, sementara peran utama adalah 3 DPO tersebut. Kalau DPO peran utama, 8 yang ada ditahan dahulu, 3 dicari. Jangan dibikin DPO dahulu, katanya. Menurut Ogro, DPO itu baru dibuat sebagai upaya terakhir, ketika proses pencarian memang tidak membuahkan hasil dan jaksa sudah menyatakan berkas lengkap alias P21. Namun, di kasus Vina ini justru sebaliknya, DPO sudah ditulis dari awal sejak Ibtu Rudiana melapor. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra dengan tegas menyebut 3 DPO kasus Vina ini fiktif. Asmi lalu mengurai kejanggalan yang ditemukan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Ibtu Rudiana dan berkas pemeriksaan di sidang. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana mengaku melaporkan kasus Vina pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. Setelah 2 jam sebelumnya, pukul 16.30, dia menangkap 9 orang, 1 akhirnya dilepas. Dalam BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus Ibtu Rudiana menyebut pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki ada 11 orang, 3 diantaranya dinyatakan kabur. Rudiana menyebut, dia bersama tim sudah ke Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon untuk menangkap DPO tersebut. Hal inilah yang aneh karena jarak antara Desa Mundu ke Polres Cirebon Kota memakan waktu 40 menit sehingga pulang pergi 80 menit. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada orang ditangkap, lalu harus ke Desa Banjarwangun? Dan jam 18.30 sudah membuat laporan adanya DPO, ungkap Asmi. Keheranan Asmi bertambah karena ternyata Rudiana belum bertemu dengan Aep dan Dede saat membuat laporan ke Polres Cirebon Kota. Rasanya tidak mungkin dalam time frame 2 jam harus ke arah Banjarwangun. Waktu dia melakukan itu sudah mencari DPO ke rumahnya, penggeledahan, ungkapnya. Ketika Ibtu Rudiana mengaku sudah ke rumah DPO, seharusnya di dalam berita acara DPO disebutkan dengan jelas nama lengkap, alamat rumahnya, ada foto dan ciri-ciri lengkap. Kenyataannya, di dalam DPO yang disebarkan Polda, tidak ada foto, seperti DPO Pegi yang hanya disebutkan tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Terhadap Panji, Dani dan Andi juga tidak ada ciri detail, padahal DPO harus melampirkan foto, katanya.
Asmi merasa makin aneh ketika Polda mencoret nama Panji dalam DPO. Padahal dalam BAP disebutkan peran Panji, Andi, Dani dan Pegi Prong ini peran vital, menusuk pakai samurai, memerkosa. Kesannya dibentuk sadis, kejam, segala macam. Ini pelaku utama, tapi by design, tegas Asmi. Asmi meyakini, orang-orang ini memang tidak ada. Terbukti pihak kepolisian tidak follow up sampai 8 tahun hingga akhirnya kasus ini ramai lagi. Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini. Supaya dibikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan peristiwa perbuatan bisa jadi tidak ada, atau ada orang lain yang melakukan, bukan 8 orang yang dihadirkan ini, tukasnya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menilai pernyataan Komnas HAM sumir dan ringan di kasus Vina Cirebon. Sebelumnya diketahui, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina. Menurut Oegro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Oegro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHAP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Oegro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat. Karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Menurut Oegro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Titin Prialiantin menyindir Komnas HAM karena terlambat menangani kasus ini. Menurutnya, meski sudah terlambat, keterlibatan Komnas HAM tetap menjadi tanda kemajuan dalam proses ini. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, 18 November 2024. Titin menyatakan telah menghadap Komnas HAM sejak September 2016, menjelaskan 9 poin penting. Dia baru dipanggil kembali oleh Komnas HAM pada Mei 2024, setelah kasus Vina viral di media. 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Titin juga mengungkapkan ketidaktahuannya soal pelanggaran kode etik polisi terkait kasus Vina Cirebon, yang diumumkan Komnas HAM. Meski sudah ada anggota polisi yang dihukum, polisi tersebut tidak terlibat dalam penganiayaan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Ya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Polisi yang dihukum itu adalah anggota lalu lintas yang mengolah TKP penemuan Vina dan Eki di Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Keluarga Vina menyatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara tanpa laporan dari para terpidana kasus Vina. Menurut pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, para terpidana harus melaporkan Dede atas keterangan palsu yang ia sampaikan sebelumnya. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, ujarnya. Dede sebelumnya bersaksi melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempar batu oleh terpidana Vina Cirebon. Namun setelah 8 tahun, Dede mencabut kesaksiannya, mengaku telah berbohong terkait kejadian tersebut. Dede siap dipenjara menggantikan terpidana, namun pengacara keluarga menegaskan proses hukum tidak sesederhana itu. Keluarga Vina juga masih menunggu putusan peninjauan kembali, PK, untuk menentukan apakah kasus ini kecelakaan. Kami menunggu hasil putusan PK. Kalau dikabulkan maka alhamdulillah kejadian itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan, kata Putri Maya Rumanti. Keluarga berharap keadilan ditegakkan, namun menyesalkan mengapa saksi-saksi baru muncul setelah sekian lama. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Pihak keluarga juga apapun yang jadi keputusan mereka akan terima. Kenapa yang lain baru bermunculan saat ini? Katanya. Aibtu Zakaria alias Jacqueline Choppers menyoroti mantan petinggi Polri dalam kasus Vina Cirebon yang masih mencuat. Jacqueline memuji kritikan Susno 2G dan Oegroseno,
dua ex-petinggi yang turut mengkritik penyelidikan kasus Vina. Menurut Jacqueline, kritik tersebut harus diterima dengan terbuka selama itu membangun dan memperbaiki sistem kepolisian. Jangan anti kritik, ini buat pembelajaran kita juga. Beliau kan mantan penyidik senior, ujar Jacqueline. Terkait kritik kepada Ibtu Rudiana, Jacqueline menegaskan bahwa publik berhak mengkritik jika merasa tidak puas. Dia juga menyatakan tak merasa tersinggung atas kritik tersebut dan mempersilakan masyarakat mengutarakan pendapatnya. Kalau ada ketidakpuasan, silakan saja, itu hak masyarakat untuk menyuarakan opininya, tegas Jacqueline. Sementara itu, Jacqueline Choppers merupakan salah satu polisi yang juga cukup dikenal. Selama 25 tahun bertugas di bagian reserse, Jacqueline Choppers sudah sering menghadapi penjahat jalanan. Salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi Jacqueline Choppers adalah ketika menangkap perampok mesin ATM. Di tahun 2006 terjadi perampokan mesin pengisi ATM di daerah Cawang dengan nilai kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah. Sosok Ibtu Rudiana terus-menerus menjadi sorotan mantan Wakapolri Komjen, Purn. Ogroseno terkait penanganan kasus Vina Cirebon. Terbaru, Ogroseno menyebut Ibtu Rudiana luar biasa karena mampu melewati 6 pangkat di atasnya saat membawa kasus Vina Cirebon ini ke Polda Jabar. Pernyataan Ogroseno ini terkait ditetapkan 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, orang pertama yang mengungkap adanya DPO adalah Ibtu Rudiana, saat itu pangkatnya masih Aibtu, ketika melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polres Cirebon Kota. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana langsung menyebut nama 4 DPO, yakni Pegi Perong, Panji, Dani dan Andi. Namun, saat kasus ini ditangani Polda Jabar, nama DPO menyusut menjadi 3, yakni Pegi Perong, Dani dan Andi. Menurut Ogroseno, laporan Ibtu Rudiana seolah-olah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, padahal itu keterangan palsu. Dia pangkat Aibtu, bisa menangkap 8 tersangka dan 3 DPO. Melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda melewati Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, kan luar biasa, sindir Purnawirawan Jenderal Bintang 3. Menurut Ogro, kalau izin seharusnya kasus ini diambil alih Kasat Serse. Kalau Kasat Serse izinkan tapi tidak diambil alih, diserahkan Aibtu itu kesalahan fatal. Harusnya ditangani Kasat Serse, katanya. Ogroseno melihat, penentuan DPO di kasus Vina ini terlalu pagi karena belum dibuktikan peristiwanya dan alat bukti serta peran-peran pelakunya. Seperti diketahui, di kasus Vina ini, dari 8 tersangka yang akhirnya menjadi terpidana semua berperan sebagai pembantu, sementara peran utama adalah 3 DPO tersebut. Kalau DPO peran utama, 8 yang ada ditahan dahulu, 3 dicari. Jangan dibikin DPO dahulu, katanya. Menurut Ogro, DPO itu baru dibuat sebagai upaya terakhir, ketika proses pencarian memang tidak membuahkan hasil dan jaksa sudah menyatakan berkas lengkap alias P21. Namun, di kasus Vina ini justru sebaliknya, DPO sudah ditulis dari awal sejak Ibtu Rudiana melapor. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra dengan tegas menyebut 3 DPO kasus Vina ini fiktif. Asmi lalu mengurai kejanggalan yang ditemukan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Ibtu Rudiana dan berkas pemeriksaan di sidang. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana mengaku melaporkan kasus Vina pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. Setelah 2 jam sebelumnya, pukul 16.30, dia menangkap 9 orang, 1 akhirnya dilepas. Dalam BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus Ibtu Rudiana menyebut pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki ada 11 orang, 3 diantaranya dinyatakan kabur. Rudiana menyebut, dia bersama tim sudah ke Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon untuk menangkap DPO tersebut. Hal inilah yang aneh karena jarak antara Desa Mundu ke Polres Cirebon Kota memakan waktu 40 menit sehingga pulang pergi 80 menit. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada orang ditangkap, lalu harus ke Desa Banjarwangun? Dan jam 18.30 sudah membuat laporan adanya DPO, ungkap Asmi.
Keheranan Asmi bertambah karena ternyata Rudiana belum bertemu dengan Aep dan Dede saat membuat laporan ke Polres Cirebon Kota. Rasanya tidak mungkin dalam time frame 2 jam harus ke arah Banjarwangun. Waktu dia melakukan itu sudah mencari DPO ke rumahnya, penggeledahan, ungkapnya. Ketika Ibtu Rudiana mengaku sudah ke rumah DPO, seharusnya di dalam berita acara DPO disebutkan dengan jelas nama lengkap, alamat rumahnya, ada foto dan ciri-ciri lengkap. Kenyataannya, di dalam DPO yang disebarkan Polda, tidak ada foto, seperti DPO Pegi yang hanya disebutkan tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Terhadap Panji, Dani dan Andi juga tidak ada ciri detail, padahal DPO harus melampirkan foto, katanya. Asmi merasa makin aneh ketika Polda mencoret nama Panji dalam DPO. Padahal dalam BAP disebutkan peran Panji, Andi, Dani dan Pegi Prong ini peran vital, menusuk pakai samurai, memerkosa. Kesannya dibentuk sadis, kejam, segala macam. Ini pelaku utama, tapi by design, tegas Asmi. Asmi meyakini, orang-orang ini memang tidak ada. Terbukti pihak kepolisian tidak follow up sampai 8 tahun hingga akhirnya kasus ini ramai lagi. Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini. Supaya dibikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan peristiwa perbuatan bisa jadi tidak ada, atau ada orang lain yang melakukan, bukan 8 orang yang dihadirkan ini, tukasnya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menilai pernyataan Komnas HAM sumir dan ringan di kasus Vina Cirebon. Sebelumnya diketahui, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina. Menurut Oegro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Oegro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHAP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Oegro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana, saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat. Karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Menurut Oegro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Titin Prialiantin, menyindir Komnas HAM karena terlambat menangani kasus ini. Menurutnya, meski sudah terlambat, keterlibatan Komnas HAM tetap menjadi tanda kemajuan dalam proses ini. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, 18 November 2024. Titin menyatakan telah menghadap Komnas HAM sejak September 2016, menjelaskan 9 poin penting. Dia baru dipanggil kembali oleh Komnas HAM pada Mei 2024, setelah kasus Vina viral di media. 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Titin juga mengungkapkan ketidaktahuannya soal pelanggaran kode etik polisi terkait kasus Vina Cirebon, yang diumumkan Komnas HAM. Meski sudah ada anggota polisi yang dihukum, polisi tersebut tidak terlibat dalam penganiayaan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Polisi yang dihukum itu adalah anggota lalu lintas yang mengolah TKP penemuan Vina dan Eki di Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Keluarga Vina menyatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara tanpa laporan dari para terpidana kasus Vina. Menurut pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, para terpidana harus melaporkan Dede atas keterangan palsu yang ia sampaikan sebelumnya. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, ujarnya. Dede sebelumnya bersaksi melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempar batu oleh terpidana Vina Cirebon. Namun setelah 8 tahun, Dede mencabut kesaksiannya, mengaku telah berbohong terkait kejadian tersebut. Dede siap dipenjara menggantikan terpidana, namun pengacara keluarga menegaskan proses hukum tidak sesederhana itu. Keluarga Vina juga masih menunggu putusan peninjauan kembali, PK, untuk menentukan apakah kasus ini kecelakaan.
Kami menunggu hasil putusan PK. Kalau dikabulkan maka alhamdulillah kejadian itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan, kata Putri Maya Rumanti. Keluarga berharap keadilan ditegakkan, namun menyesalkan mengapa saksi-saksi baru muncul setelah sekian lama. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Pihak keluarga juga apapun yang jadi keputusan mereka akan terima. Kenapa yang lain baru bermunculan saat ini? Katanya. Aibtu Zakaria alias Jacqueline Choppers menyoroti mantan petinggi Polri dalam kasus Vina Cirebon yang masih mencuat. Jacqueline memuji kritikan Susno 2G dan Oe Groseno, dua eks-petinggi yang turut mengkritik penyelidikan kasus Vina. Menurut Jacqueline, kritik tersebut harus diterima dengan terbuka selama itu membangun dan memperbaiki sistem kepolisian. Jangan anti kritik, ini buat pembelajaran kita juga. Beliau kan mantan penyidik senior, ujar Jacqueline. Terkait kritik kepada Aibtu Rudiana, Jacqueline menegaskan bahwa publik berhak mengkritik jika merasa tidak puas. Dia juga menyatakan tak merasa tersinggung atas kritik tersebut dan mempersilakan masyarakat mengutarakan pendapatnya. Kalau ada ketidakpuasan, silakan saja, itu hak masyarakat untuk menyuarakan opininya, tegas Jacqueline. Sementara itu, Jacqueline Choppers merupakan salah satu polisi yang juga cukup dikenal. Selama 25 tahun bertugas di bagian reserse, Jacqueline Choppers sudah sering menghadapi penjahat jalanan. Salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi Jacqueline Choppers adalah ketika menangkap perampok mesin ATM. Di tahun 2006 terjadi perampokan mesin pengisi ATM di daerah Cawang dengan nilai kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah. Sosok Aibtu Rudiana terus-menerus menjadi sorotan mantan Wakapolri Komjen, Purn. Ogroseno terkait penanganan kasus Vina Cirebon. Terbaru, Ogroseno menyebut Aibtu Rudiana luar biasa karena mampu melewati 6 pangkat di atasnya saat membawa kasus Vina Cirebon ini ke Polda Jabar. Pernyataan Ogroseno ini terkait ditetapkan 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, orang pertama yang mengungkap adanya DPO adalah Aibtu Rudiana, saat itu pangkatnya masih Aibtu, ketika melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polres Cirebon Kota. Dalam laporannya, Aibtu Rudiana langsung menyebut nama 4 DPO, yakni Pegi Perong, Panji, Dani dan Andi. Namun, saat kasus ini ditangani Polda Jabar, nama DPO menyusut menjadi 3, yakni Pegi Perong, Dani dan Andi. Menurut Ogroseno, laporan Aibtu Rudiana seolah-olah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, padahal itu keterangan palsu. Dia pangkat Aibtu, bisa menangkap 8 tersangka dan 3 DPO. Melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda melewati Ibda, Aibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, kan luar biasa, sindir Purnawirawan Jenderal Bintang 3. Menurut Ogro, kalau izin seharusnya kasus ini diambil alih Kasat Serse. Kalau Kasat Serse izinkan tapi tidak diambil alih, diserahkan Aibtu itu kesalahan fatal. Harusnya ditangani Kasat Serse, katanya. Ogroseno melihat, penentuan DPO di kasus Vina ini terlalu pagi karena belum dibuktikan peristiwanya dan alat bukti serta peran-peran pelakunya. Seperti diketahui, di kasus Vina ini, dari 8 tersangka yang akhirnya menjadi terpidana semua berperan sebagai pembantu, sementara peran utama adalah 3 DPO tersebut. Kalau DPO peran utama, 8 yang ada ditahan dahulu, 3 dicari. Jangan dibikin DPO dahulu, katanya. Menurut Ogro, DPO itu baru dibuat sebagai upaya terakhir, ketika proses pencarian memang tidak membuahkan hasil dan jaksa sudah menyatakan berkas lengkap alias P21. Namun, di kasus Vina ini justru sebaliknya, DPO sudah ditulis dari awal sejak Aibtu Rudiana melapor. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra dengan tegas menyebut 3 DPO kasus Vina ini fiktif. Asmi lalu mengurai kejanggalan yang ditemukan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Aibtu Rudiana dan berkas pemeriksaan di sidang. Dalam laporannya, Aibtu Rudiana mengaku melaporkan kasus Vina pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. Setelah 2 jam sebelumnya,
pukul 16.30, dia menangkap 9 orang, 1 akhirnya dilepas. Dalam BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus Ibtu Rudiana menyebut pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki ada 11 orang, 3 diantaranya dinyatakan kabur. Rudiana menyebut, dia bersama tim sudah ke Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon untuk menangkap DPO tersebut. Hal inilah yang aneh karena jarak antara Desa Mundu ke Polres Cirebon Kota memakan waktu 40 menit sehingga pulang pergi 80 menit. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada orang ditangkap, lalu harus ke Desa Banjarwangun? Dan jam 18.30 sudah membuat laporan adanya DPO, ungkap Asmi. Keheranan Asmi bertambah karena ternyata Rudiana belum bertemu dengan Aep dan Dede saat membuat laporan ke Polres Cirebon Kota. Rasanya tidak mungkin dalam time frame 2 jam harus ke arah Banjarwangun. Waktu dia melakukan itu sudah mencari DPO ke rumahnya, penggeledahan, ungkapnya. Ketika Ibtu Rudiana mengaku sudah ke rumah DPO, seharusnya di dalam berita acara DPO disebutkan dengan jelas nama lengkap, alamat rumahnya, ada foto dan ciri-ciri lengkap. Kenyataannya, di dalam DPO yang disebarkan Polda, tidak ada foto, seperti DPO Pegi yang hanya disebutkan tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Terhadap Panji, Dani dan Andi juga tidak ada ciri detail, padahal DPO harus melampirkan foto, katanya. Asmi merasa makin aneh ketika Polda mencoret nama Panji dalam DPO. Padahal dalam BAP disebutkan peran Panji, Andi, Dani dan Pegi Prong ini peran vital, menusuk pakai samurai, memerkosa. Kesannya dibentuk sadis, kejam, segala macam. Ini pelaku utama, tapi by design, tegas Asmi. Asmi meyakini, orang-orang ini memang tidak ada. Terbukti pihak kepolisian tidak follow up sampai 8 tahun hingga akhirnya kasus ini ramai lagi. Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini. Supaya dibikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan peristiwa perbuatan bisa jadi tidak ada, atau ada orang lain yang melakukan, bukan 8 orang yang dihadirkan ini, tukasnya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menilai pernyataan Komnas HAM sumir dan ringan di kasus Vina Cirebon. Sebelumnya diketahui, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina. Menurut Oegro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Oegro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHAP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Oegro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat. Karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Menurut Oegro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Titin Prialiantin menyindir Komnas HAM karena terlambat menangani kasus ini. Menurutnya, meski sudah terlambat, keterlibatan Komnas HAM tetap menjadi tanda kemajuan dalam proses ini. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, 18 November 2024. Titin menyatakan telah menghadap Komnas HAM sejak September 2016, menjelaskan 9 poin penting. Dia baru dipanggil kembali oleh Komnas HAM pada Mei 2024, setelah kasus Vina viral di media. 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Titin juga mengungkapkan ketidaktahuannya soal pelanggaran kode etik polisi terkait kasus Vina Cirebon, yang diumumkan Komnas HAM. Meski sudah ada anggota polisi yang dihukum, polisi tersebut tidak terlibat dalam penganiayaan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Ya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Polisi yang dihukum itu adalah anggota lalu lintas yang mengolah TKP penemuan Vina dan Eki di Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu.
Keluarga Vina menyatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara tanpa laporan dari para terpidana kasus Vina. Menurut pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, para terpidana harus melaporkan Dede atas keterangan palsu yang ia sampaikan sebelumnya. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, ujarnya. Dede sebelumnya bersaksi melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempar batu oleh terpidana Vina Cirebon. Namun setelah 8 tahun, Dede mencabut kesaksiannya, mengaku telah berbohong terkait kejadian tersebut. Dede siap dipenjara menggantikan terpidana, namun pengacara keluarga menegaskan proses hukum tidak sesederhana itu. Keluarga Vina juga masih menunggu putusan peninjauan kembali, PK, untuk menentukan apakah kasus ini kecelakaan. Kami menunggu hasil putusan PK. Kalau dikabulkan maka alhamdulillah kejadian itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan, kata Putri Maya Rumanti. Keluarga berharap keadilan ditegakkan, namun menyesalkan mengapa saksi-saksi baru muncul setelah sekian lama. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Pihak keluarga juga apapun yang jadi keputusan mereka akan terima. Kenapa yang lain baru bermunculan saat ini? Katanya. Aibtu Zakaria alias Jacqueline Choppers menyoroti mantan petinggi Polri dalam kasus Vina Cirebon yang masih mencuat. Jacqueline memuji kritikan Susno 2G dan Oe Groseno, dua eks-petinggi yang turut mengkritik penyelidikan kasus Vina. Menurut Jacqueline, kritik tersebut harus diterima dengan terbuka selama itu membangun dan memperbaiki sistem kepolisian. Jangan anti kritik, ini buat pembelajaran kita juga. Beliau kan mantan penyidik senior, ujar Jacqueline. Terkait kritik kepada Aibtu Rudiana, Jacqueline menegaskan bahwa publik berhak mengkritik jika merasa tidak puas. Dia juga menyatakan tak merasa tersinggung atas kritik tersebut dan mempersilakan masyarakat mengutarakan pendapatnya. Kalau ada ketidakpuasan, silakan saja, itu hak masyarakat untuk menyuarakan opininya, tegas Jacqueline. Sementara itu, Jacqueline Choppers merupakan salah satu polisi yang juga cukup dikenal. Selama 25 tahun bertugas di bagian reserse, Jacqueline Choppers sudah sering menghadapi penjahat jalanan. Salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi Jacqueline Choppers adalah ketika menangkap perampok mesin ATM. Di tahun 2006 terjadi perampokan mesin pengisi ATM di daerah Cawang dengan nilai kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah. Sosok Aibtu Rudiana terus-menerus menjadi sorotan mantan Wakapolri Komjen, Purn. Ogroseno terkait penanganan kasus Vina Cirebon. Terbaru, Ogroseno menyebut Aibtu Rudiana luar biasa karena mampu melewati 6 pangkat di atasnya saat membawa kasus Vina Cirebon ini ke Polda Jabar. Pernyataan Ogroseno ini terkait ditetapkan 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, orang pertama yang mengungkap adanya DPO adalah Aibtu Rudiana, saat itu pangkatnya masih Aibtu, ketika melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polres Cirebon Kota. Dalam laporannya, Aibtu Rudiana langsung menyebut nama 4 DPO, yakni Pegi Perong, Panji, Dani dan Andi. Namun, saat kasus ini ditangani Polda Jabar, nama DPO menyusut menjadi 3, yakni Pegi Perong, Dani dan Andi. Menurut Ogroseno, laporan Aibtu Rudiana seolah-olah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, padahal itu keterangan palsu. Dia pangkat Aibtu, bisa menangkap 8 tersangka dan 3 DPO. Melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda melewati Ibda, Aibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, kan luar biasa, sindir Purnawirawan Jenderal Bintang 3. Menurut Ogro, kalau izin seharusnya kasus ini diambil alih Kasat Serse. Kalau Kasat Serse izinkan tapi tidak diambil alih, diserahkan Aibtu itu kesalahan fatal. Harusnya ditangani Kasat Serse, katanya. Ogroseno melihat, penentuan DPO di kasus Vina ini terlalu pagi karena belum dibuktikan peristiwanya dan alat bukti serta peran-peran pelakunya. Seperti diketahui, di kasus Vina ini, dari 8 tersangka yang akhirnya menjadi terpidana semua berperan sebagai pembantu. Sementara peran utama adalah 3 DPO tersebut. Kalau DPO peran utama, 8 yang ada ditahan dahulu, 3 dicari. Jangan dibikin DPO dahulu, katanya. Menurut Ogro,
DPO itu baru dibuat sebagai upaya terakhir, ketika proses pencarian memang tidak membuahkan hasil dan jaksa sudah menyatakan berkas lengkap alias P21. Namun, di kasus Vina ini justru sebaliknya, DPO sudah ditulis dari awal sejak Ibtu Rudiana melapor. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra dengan tegas menyebut 3 DPO kasus Vina ini fiktif. Asmi lalu mengurai kejanggalan yang ditemukan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Ibtu Rudiana dan berkas pemeriksaan di sidang. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana mengaku melaporkan kasus Vina pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. Setelah 2 jam sebelumnya, pukul 16.30, dia menangkap 9 orang, 1 akhirnya dilepas. Dalam BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus Ibtu Rudiana menyebut pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki ada 11 orang, 3 diantaranya dinyatakan kabur. Rudiana menyebut, dia bersama tim sudah ke Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon untuk menangkap DPO tersebut. Hal inilah yang aneh karena jarak antara Desa Mundu ke Polres Cirebon Kota memakan waktu 40 menit sehingga pulang pergi 80 menit. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada orang ditangkap, lalu harus ke Desa Banjarwangun? Dan jam 18.30 sudah membuat laporan adanya DPO, ungkap Asmi. Keheranan Asmi bertambah karena ternyata Rudiana belum bertemu dengan Aep dan Dede saat membuat laporan ke Polres Cirebon Kota. Rasanya tidak mungkin dalam time frame 2 jam harus ke arah Banjarwangun. Waktu dia melakukan itu sudah mencari DPO ke rumahnya, penggeledahan, ungkapnya. Ketika Ibtu Rudiana mengaku sudah ke rumah DPO, seharusnya di dalam berita acara DPO disebutkan dengan jelas nama lengkap, alamat rumahnya, ada foto dan ciri-ciri lengkap. Kenyataannya, di dalam DPO yang disebarkan Polda, tidak ada foto, seperti DPO Pegi yang hanya disebutkan tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Terhadap Panji, Dani dan Andi juga tidak ada ciri detail, padahal DPO harus melampirkan foto, katanya. Asmi merasa makin aneh ketika Polda mencoret nama Panji dalam DPO. Padahal dalam BAP disebutkan peran Panji, Andi, Dani dan Pegi Prong ini peran vital, menusuk pakai samurai, memerkosa. Kesannya dibentuk sadis, kejam, segala macam. Ini pelaku utama, tapi by design, tegas Asmi. Asmi meyakini, orang-orang ini memang tidak ada. Terbukti pihak kepolisian tidak follow up sampai 8 tahun hingga akhirnya kasus ini ramai lagi. Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini. Supaya dibikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan peristiwa perbuatan bisa jadi tidak ada, atau ada orang lain yang melakukan, bukan 8 orang yang dihadirkan ini, tukasnya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menilai pernyataan Komnas HAM sumir dan ringan di kasus Vina Cirebon. Sebelumnya diketahui, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina. Menurut Oegro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Oegro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHAP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Oegro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana, saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat. Karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Menurut Oegro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Titin Prialiantin, menyindir Komnas HAM karena terlambat menangani kasus ini. Menurutnya, meski sudah terlambat, keterlibatan Komnas HAM tetap menjadi tanda kemajuan dalam proses ini. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, 18 November 2024. Titin menyatakan telah menghadap Komnas HAM sejak September 2016, menjelaskan 9 poin penting. Dia baru dipanggil kembali oleh Komnas HAM pada Mei 2024, setelah kasus Vina viral di media. 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali,
Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya. Itu setelah viral, jelas Titin. Titin juga mengungkapkan ketidaktahuannya soal pelanggaran kode etik polisi terkait kasus Vina Cirebon yang diumumkan Komnas HAM. Meski sudah ada anggota polisi yang dihukum, polisi tersebut tidak terlibat dalam penganiayaan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Polisi yang dihukum itu adalah anggota lalu lintas yang mengolah TKP penemuan Vina dan Eki di Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Keluarga Vina menyatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara tanpa laporan dari para terpidana kasus Vina. Menurut pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, para terpidana harus melaporkan Dede atas keterangan palsu yang ia sampaikan sebelumnya. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, ujarnya. Dede sebelumnya bersaksi melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempar batu oleh terpidana Vina Cirebon. Namun setelah 8 tahun, Dede mencabut kesaksiannya, mengaku telah berbohong terkait kejadian tersebut. Dede siap dipenjara menggantikan terpidana, namun pengacara keluarga menegaskan proses hukum tidak sesederhana itu. Keluarga Vina juga masih menunggu putusan peninjauan kembali, PK, untuk menentukan apakah kasus ini kecelakaan. Kami menunggu hasil putusan PK. Kalau dikabulkan maka alhamdulillah kejadian itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan, kata Putri Maya Rumanti. Keluarga berharap keadilan ditegakkan, namun menyesalkan mengapa saksi-saksi baru muncul setelah sekian lama. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Pihak keluarga juga apapun yang jadi keputusan mereka akan terima. Kenapa yang lain baru bermunculan saat ini? Katanya. Aibtu Zakaria alias Jacqueline Choppers menyoroti mantan petinggi Polri dalam kasus Vina Cirebon yang masih mencuat. Jacqueline memuji kritikan Susno 2G dan Oe Groseno, dua eks-petinggi yang turut mengkritik penyelidikan kasus Vina. Menurut Jacqueline, kritik tersebut harus diterima dengan terbuka selama itu membangun dan memperbaiki sistem kepolisian. Jangan anti kritik, ini buat pembelajaran kita juga. Beliau kan mantan penyidik senior, ujar Jacqueline. Terkait kritik kepada Ibtu Rudiana, Jacqueline menegaskan bahwa publik berhak mengkritik jika merasa tidak puas. Dia juga menyatakan tak merasa tersinggung atas kritik tersebut dan mempersilakan masyarakat mengutarakan pendapatnya. Kalau ada ketidakpuasan, silakan saja, itu hak masyarakat untuk menyuarakan opininya, tegas Jacqueline. Sementara itu, Jacqueline Choppers merupakan salah satu polisi yang juga cukup dikenal. Selama 25 tahun bertugas di bagian reserse, Jacqueline Choppers sudah sering menghadapi penjahat jalanan. Salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi Jacqueline Choppers adalah ketika menangkap perampok mesin ATM. Di tahun 2006 terjadi perampokan mesin pengisi ATM di daerah Cawang dengan nilai kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah. Sosok Ibtu Rudiana terus-menerus menjadi sorotan mantan Wakapolri Komjen, Purn. Ogroseno terkait penanganan kasus Vina Cirebon. Terbaru, Ogroseno menyebut Ibtu Rudiana luar biasa karena mampu melewati 6 pangkat di atasnya saat membawa kasus Vina Cirebon ini ke Polda Jabar. Pernyataan Ogroseno ini terkait ditetapkan 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, orang pertama yang mengungkap adanya DPO adalah Ibtu Rudiana, saat itu pangkatnya masih Aibtu, ketika melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polres Cirebon Kota. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana langsung menyebut nama 4 DPO, yakni Pegi Perong, Panji, Dani dan Andi. Namun, saat kasus ini ditangani Polda Jabar, nama DPO menyusut menjadi 3, yakni Pegi Perong, Dani dan Andi. Menurut Ogroseno, laporan Ibtu Rudiana seolah-olah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, padahal itu keterangan palsu. Dia pangkat Aibtu, bisa menangkap 8 tersangka dan 3 DPO. Melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda melewati Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, kan luar biasa,
sindir Purnawirawan Jenderal Bintang 3. Menurut Ogro, kalau izin seharusnya kasus ini diambil alih Kasat Serse. Kalau Kasat Serse izinkan tapi tidak diambil alih, diserahkan Aibtu itu kesalahan fatal. Harusnya ditangani Kasat Serse, katanya. Ogro Seno melihat, penentuan DPO di kasus Vina ini terlalu pagi karena belum dibuktikan peristiwanya dan alat bukti serta peran-peran pelakunya. Seperti diketahui, di kasus Vina ini, dari 8 tersangka yang akhirnya menjadi terpidana semua berperan sebagai pembantu, sementara peran utama adalah 3 DPO tersebut. Kalau DPO peran utama, 8 yang ada ditahan dahulu, 3 dicari. Jangan dibikin DPO dahulu, katanya. Menurut Ogro, DPO itu baru dibuat sebagai upaya terakhir, ketika proses pencarian memang tidak membuahkan hasil dan jaksa sudah menyatakan berkas lengkap alias P21. Namun, di kasus Vina ini justru sebaliknya, DPO sudah ditulis dari awal sejak Ibtu Rudiana melapor. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra dengan tegas menyebut 3 DPO kasus Vina ini fiktif. Asmi lalu mengurai kejanggalan yang ditemukan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Ibtu Rudiana dan berkas pemeriksaan di sidang. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana mengaku melaporkan kasus Vina pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. Setelah 2 jam sebelumnya, pukul 16.30, dia menangkap 9 orang. 1 akhirnya dilepas. Dalam BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus Ibtu Rudiana menyebut pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki ada 11 orang, 3 diantaranya dinyatakan kabur. Rudiana menyebut, dia bersama tim sudah ke Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon untuk menangkap DPO tersebut. Hal inilah yang aneh karena jarak antara Desa Mundu ke Polres Cirebon Kota memakan waktu 40 menit sehingga pulang pergi 80 menit. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada orang ditangkap, lalu harus ke Desa Banjarwangun? Dan jam 18.30 sudah membuat laporan adanya DPO, ungkap Asmi. Keheranan Asmi bertambah karena ternyata Rudiana belum bertemu dengan Aep dan Dede saat membuat laporan ke Polres Cirebon Kota. Rasanya tidak mungkin dalam time frame 2 jam harus ke arah Banjarwangun. Waktu dia melakukan itu sudah mencari DPO ke rumahnya, penggeledahan, ungkapnya. Ketika Ibtu Rudiana mengaku sudah ke rumah DPO, seharusnya di dalam berita acara DPO disebutkan dengan jelas nama lengkap, alamat rumahnya, ada foto dan ciri-ciri lengkap. Kenyataannya, di dalam DPO yang disebarkan Polda, tidak ada foto. Seperti DPO Pegi yang hanya disebutkan tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Terhadap Panji, Dani dan Andi juga tidak ada ciri detail, padahal DPO harus melampirkan foto, katanya. Asmi merasa makin aneh ketika Polda mencoret nama Panji dalam DPO. Padahal dalam BAP disebutkan peran Panji, Andi, Dani dan Pegi Prong ini peran vital, menusuk pakai samurai, memerkosa. Kesannya dibentuk sadis, kejam, segala macam. Ini pelaku utama, tapi by design, tegas Asmi. Asmi meyakini, orang-orang ini memang tidak ada. Terbukti pihak kepolisian tidak follow up sampai 8 tahun hingga akhirnya kasus ini ramai lagi. Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini. Supaya dibikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan peristiwa perbuatan bisa jadi tidak ada, atau ada orang lain yang melakukan, bukan 8 orang yang dihadirkan ini, tukasnya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Ogro Seno menilai pernyataan Komnas HAM sumir dan ringan di kasus Vina Cirebon. Sebelumnya diketahui, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina. Menurut Ogro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Ogro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Ogro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana, saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat. Karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Menurut Ogro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa.
Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Titin Prialiantin menyindir Komnas HAM karena terlambat menangani kasus ini. Menurutnya, meski sudah terlambat, keterlibatan Komnas HAM tetap menjadi tanda kemajuan dalam proses ini. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, 18 November 2024. Titin menyatakan telah menghadap Komnas HAM sejak September 2016, menjelaskan 9 poin penting. Dia baru dipanggil kembali oleh Komnas HAM pada Mei 2024, setelah kasus Vina viral di media. 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Titin juga mengungkapkan ketidaktahuannya soal pelanggaran kode etik polisi terkait kasus Vina Cirebon, yang diumumkan Komnas HAM. Meski sudah ada anggota polisi yang dihukum, polisi tersebut tidak terlibat dalam penganiayaan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Ya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Polisi yang dihukum itu adalah anggota lalu lintas yang mengolah TKP penemuan Vina dan Eki di Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Keluarga Vina menyatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara tanpa laporan dari para terpidana kasus Vina. Menurut pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, para terpidana harus melaporkan Dede atas keterangan palsu yang ia sampaikan sebelumnya. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, ujarnya. Dede sebelumnya bersaksi melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempar batu oleh terpidana Vina Cirebon. Namun setelah 8 tahun, Dede mencabut kesaksiannya, mengaku telah berbohong terkait kejadian tersebut. Dede siap dipenjara menggantikan terpidana, namun pengacara keluarga menegaskan proses hukum tidak sesederhana itu. Keluarga Vina juga masih menunggu putusan peninjauan kembali, PK, untuk menentukan apakah kasus ini kecelakaan. Kami menunggu hasil putusan PK. Kalau dikabulkan maka alhamdulillah kejadian itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan, kata Putri Maya Rumanti. Keluarga berharap keadilan ditegakkan, namun menyesalkan mengapa saksi-saksi baru muncul setelah sekian lama. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Pihak keluarga juga apapun yang jadi keputusan mereka akan terima. Kenapa yang lain baru bermunculan saat ini? Katanya. Aibtu Zakaria alias Jacqueline Choppers menyoroti mantan petinggi Polri dalam kasus Vina Cirebon yang masih mencuat. Jacqueline memuji kritikan Susno 2G dan Oe Groseno, dua eks-petinggi yang turut mengkritik penyelidikan kasus Vina. Menurut Jacqueline, kritik tersebut harus diterima dengan terbuka selama itu membangun dan memperbaiki sistem kepolisian. Jangan anti kritik, ini buat pembelajaran kita juga. Beliau kan mantan penyidik senior, ujar Jacqueline. Terkait kritik kepada Ibtu Rudiana, Jacqueline menegaskan bahwa publik berhak mengkritik jika merasa tidak puas. Dia juga menyatakan tak merasa tersinggung atas kritik tersebut dan mempersilakan masyarakat mengutarakan pendapatnya. Kalau ada ketidakpuasan, silakan saja, itu hak masyarakat untuk menyuarakan opininya, tegas Jacqueline. Sementara itu, Jacqueline Choppers merupakan salah satu polisi yang juga cukup dikenal. Selama 25 tahun bertugas di bagian reserse, Jacqueline Choppers sudah sering menghadapi penjahat jalanan. Salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi Jacqueline Choppers adalah ketika menangkap perampok mesin ATM. Di tahun 2006 terjadi perampokan mesin pengisi ATM di daerah Cawang dengan nilai kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah. Sosok Ibtu Rudiana terus-menerus menjadi sorotan mantan Wakapolri Komjen, Purn. Ogroseno terkait penanganan kasus Vina Cirebon. Terbaru, Ogroseno menyebut Ibtu Rudiana luar biasa karena mampu melewati 6 pangkat di atasnya saat membawa kasus Vina Cirebon ini ke Polda Jabar. Pernyataan Ogroseno ini terkait ditetapkan 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, orang pertama yang mengungkap adanya DPO adalah Ibtu Rudiana, saat itu pangkatnya masih Aibtu,
ketika melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polres Cirebon Kota. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana langsung menyebut nama 4 DPO, yakni Pegi Perong, Panji, Dani, dan Andi. Namun, saat kasus ini ditangani Polda Jabar, nama DPO menyusut menjadi 3, yakni Pegi Perong, Dani, dan Andi. Menurut Ogroseno, laporan Ibtu Rudiana seolah-olah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, padahal itu keterangan palsu. Dia pangkat Aibtu, bisa menangkap 8 tersangka dan 3 DPO. Melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda melewati Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, kan luar biasa, sindir Purnawirawan Jenderal Bintang 3. Menurut Ogro, kalau izin seharusnya kasus ini diambil alih Kasat Serse. Kalau Kasat Serse izinkan tapi tidak diambil alih, diserahkan Aibtu itu kesalahan fatal. Harusnya ditangani Kasat Serse, katanya. Ogroseno melihat, penentuan DPO di kasus Vina ini terlalu pagi karena belum dibuktikan peristiwanya dan alat bukti serta peran-peran pelakunya. Seperti diketahui, di kasus Vina ini, dari 8 tersangka yang akhirnya menjadi terpidana semua berperan sebagai pembantu, sementara peran utama adalah 3 DPO tersebut. Kalau DPO peran utama, 8 yang ada ditahan dahulu, 3 dicari. Jangan dibikin DPO dahulu, katanya. Menurut Ogro, DPO itu baru dibuat sebagai upaya terakhir, ketika proses pencarian memang tidak membuahkan hasil dan jaksa sudah menyatakan berkas lengkap alias P21. Namun, di kasus Vina ini justru sebaliknya, DPO sudah ditulis dari awal sejak Ibtu Rudiana melapor. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra dengan tegas menyebut 3 DPO kasus Vina ini fiktif. Asmi lalu mengurai kejanggalan yang ditemukan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Ibtu Rudiana dan berkas pemeriksaan di sidang. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana mengaku melaporkan kasus Vina pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. Setelah 2 jam sebelumnya, pukul 16.30, dia menangkap 9 orang, 1 akhirnya dilepas. Dalam BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus Ibtu Rudiana menyebut pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki ada 11 orang, 3 diantaranya dinyatakan kabur. Rudiana menyebut, dia bersama tim sudah ke Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon untuk menangkap DPO tersebut. Hal inilah yang aneh karena jarak antara Desa Mundu ke Polres Cirebon Kota memakan waktu 40 menit sehingga pulang pergi 80 menit. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada orang ditangkap, lalu harus ke Desa Banjarwangun? Dan jam 18.30 sudah membuat laporan adanya DPO, ungkap Asmi. Keheranan Asmi bertambah karena ternyata Rudiana belum bertemu dengan Aep dan Dede saat membuat laporan ke Polres Cirebon Kota. Rasanya tidak mungkin dalam time frame 2 jam harus ke arah Banjarwangun. Waktu dia melakukan itu sudah mencari DPO ke rumahnya, penggeledahan, ungkapnya. Ketika Ibtu Rudiana mengaku sudah ke rumah DPO, seharusnya di dalam berita acara DPO disebutkan dengan jelas nama lengkap, alamat rumahnya, ada foto dan ciri-ciri lengkap. Kenyataannya, di dalam DPO yang disebarkan Polda, tidak ada foto, seperti DPO Pegi yang hanya disebutkan tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Terhadap Panji, Dani dan Andi juga tidak ada ciri detail, padahal DPO harus melampirkan foto, katanya. Asmi merasa makin aneh ketika Polda mencoret nama Panji dalam DPO. Padahal dalam BAP disebutkan peran Panji, Andi, Dani dan Pegi Perong ini peran vital, menusuk pakai samurai, memerkosa. Kesannya dibentuk sadis, kejam, segala macam. Ini pelaku utama, tapi by design, tegas Asmi. Asmi meyakini, orang-orang ini memang tidak ada. Terbukti pihak kepolisian tidak follow up sampai 8 tahun hingga akhirnya kasus ini ramai lagi. Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini. Supaya dibikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan peristiwa perbuatan bisa jadi tidak ada, atau ada orang lain yang melakukan, bukan 8 orang yang dihadirkan ini, tukasnya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Ogroseno menilai pernyataan Komnas HAM sumir dan ringan di kasus Vina Cirebon. Sebelumnya diketahui, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina.
Menurut Oegro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Oegro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Oegro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat. Karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Menurut Oegro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Titin Prialiantin menyindir Komnas HAM karena terlambat menangani kasus ini. Menurutnya, meski sudah terlambat, keterlibatan Komnas HAM tetap menjadi tanda kemajuan dalam proses ini. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, 18 November 2024. Titin menyatakan telah menghadap Komnas HAM sejak September 2016, menjelaskan 9 poin penting. Dia baru dipanggil kembali oleh Komnas HAM pada Mei 2024, setelah kasus Vina viral di media. 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Titin juga mengungkapkan ketidaktahuannya soal pelanggaran kode etik polisi terkait kasus Vina Cirebon, yang diumumkan Komnas HAM. Meski sudah ada anggota polisi yang dihukum, polisi tersebut tidak terlibat dalam penganiayaan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Ya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Polisi yang dihukum itu adalah anggota lalu lintas yang mengolah TKP penemuan Vina dan Eki di Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Keluarga Vina menyatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara tanpa laporan dari para terpidana kasus Vina. Menurut pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, para terpidana harus melaporkan Dede atas keterangan palsu yang ia sampaikan sebelumnya. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, ujarnya. Dede sebelumnya bersaksi melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempar batu oleh terpidana Vina Cirebon. Namun setelah 8 tahun, Dede mencabut kesaksiannya, mengaku telah berbohong terkait kejadian tersebut. Dede siap dipenjara menggantikan terpidana, namun pengacara keluarga menegaskan proses hukum tidak sesederhana itu. Keluarga Vina juga masih menunggu putusan peninjauan kembali, PK, untuk menentukan apakah kasus ini kecelakaan. Kami menunggu hasil putusan PK. Kalau dikabulkan maka alhamdulillah kejadian itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan, kata Putri Maya Rumanti. Keluarga berharap keadilan ditegakkan, namun menyesalkan mengapa saksi-saksi baru muncul setelah sekian lama. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Pihak keluarga juga apapun yang jadi keputusan mereka akan terima. Kenapa yang lain baru bermunculan saat ini? Katanya. Aibtu Zakaria alias Jacqueline Choppers menyoroti mantan petinggi Polri dalam kasus Vina Cirebon yang masih mencuat. Jacqueline memuji kritikan Susno 2G dan Oegro Seno, dua eks-petinggi yang turut mengkritik penyelidikan kasus Vina. Menurut Jacqueline, kritik tersebut harus diterima dengan terbuka selama itu membangun dan memperbaiki sistem kepolisian. Jangan anti kritik, ini buat pembelajaran kita juga. Beliau kan mantan penyidik senior, ujar Jacqueline. Terkait kritik kepada Ibtu Rudiana, Jacqueline menegaskan bahwa publik berhak mengkritik jika merasa tidak puas. Dia juga menyatakan tak merasa tersinggung atas kritik tersebut dan mempersilakan masyarakat mengutarakan pendapatnya. Kalau ada ketidakpuasan, silakan saja, itu hak masyarakat untuk menyuarakan opininya, tegas Jacqueline. Sementara itu, Jacqueline Choppers merupakan salah satu polisi yang juga cukup dikenal. Selama 25 tahun bertugas di bagian reserse, Jacqueline Choppers sudah sering menghadapi penjahat jalanan. Salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi Jacqueline Choppers adalah ketika menangkap perampok mesin ATM. Di tahun 2006 terjadi perampokan mesin pengisi ATM di daerah Cawang dengan nilai kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah.
Sosok Ibtu Rudiana terus-menerus menjadi sorotan mantan Wakapolri Komjen, Purn. Ogroseno terkait penanganan kasus Vina Cirebon. Terbaru, Ogroseno menyebut Ibtu Rudiana luar biasa karena mampu melewati 6 pangkat di atasnya saat membawa kasus Vina Cirebon ini ke Polda Jabar. Pernyataan Ogroseno ini terkait ditetapkan 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, orang pertama yang mengungkap adanya DPO adalah Ibtu Rudiana, saat itu pangkatnya masih Aibtu, ketika melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polres Cirebon Kota. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana langsung menyebut nama 4 DPO, yakni Pegi Perong, Panji, Dani dan Andi. Namun, saat kasus ini ditangani Polda Jabar, nama DPO menyusut menjadi 3, yakni Pegi Perong, Dani dan Andi. Menurut Ogroseno, laporan Ibtu Rudiana seolah-olah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, padahal itu keterangan palsu. Dia pangkat Aibtu, bisa menangkap 8 tersangka dan 3 DPO. Melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda melewati Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, kan luar biasa, sindir Purnawirawan Jenderal Bintang 3. Menurut Ogro, kalau izin seharusnya kasus ini diambil alih Kasat Serse. Kalau Kasat Serse izinkan tapi tidak diambil alih, diserahkan Aibtu itu kesalahan fatal. Harusnya ditangani Kasat Serse, katanya. Ogroseno melihat, penentuan DPO di kasus Vina ini terlalu pagi karena belum dibuktikan peristiwanya dan alat bukti serta peran-peran pelakunya. Seperti diketahui, di kasus Vina ini, dari 8 tersangka yang akhirnya menjadi terpidana semua berperan sebagai pembantu, sementara peran utama adalah 3 DPO tersebut. Kalau DPO peran utama, 8 yang ada ditahan dahulu, 3 dicari. Jangan dibikin DPO dahulu, katanya. Menurut Ogro, DPO itu baru dibuat sebagai upaya terakhir, ketika proses pencarian memang tidak membuahkan hasil dan jaksa sudah menyatakan berkas lengkap alias P21. Namun, di kasus Vina ini justru sebaliknya, DPO sudah ditulis dari awal sejak Ibtu Rudiana melapor. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra dengan tegas menyebut 3 DPO kasus Vina ini fiktif. Asmi lalu mengurai kejanggalan yang ditemukan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Ibtu Rudiana dan berkas pemeriksaan di sidang. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana mengaku melaporkan kasus Vina pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. Setelah 2 jam sebelumnya, pukul 16.30, dia menangkap 9 orang, 1 akhirnya dilepas. Dalam BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus Ibtu Rudiana menyebut pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki ada 11 orang, 3 diantaranya dinyatakan kabur. Rudiana menyebut, dia bersama tim sudah ke Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon untuk menangkap DPO tersebut. Hal inilah yang aneh karena jarak antara Desa Mundu ke Polres Cirebon Kota memakan waktu 40 menit sehingga pulang pergi 80 menit. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada orang ditangkap, lalu harus ke Desa Banjarwangun? Dan jam 18.30 sudah membuat laporan adanya DPO, ungkap Asmi. Keheranan Asmi bertambah karena ternyata Rudiana belum bertemu dengan Aep dan Dede saat membuat laporan ke Polres Cirebon Kota. Rasanya tidak mungkin dalam time frame 2 jam harus ke arah Banjarwangun. Waktu dia melakukan itu sudah mencari DPO ke rumahnya, penggeledahan, ungkapnya. Ketika Ibtu Rudiana mengaku sudah ke rumah DPO, seharusnya di dalam berita acara DPO disebutkan dengan jelas nama lengkap, alamat rumahnya, ada foto dan ciri-ciri lengkap. Kenyataannya, di dalam DPO yang disebarkan Polda, tidak ada foto, seperti DPO Pegi yang hanya disebutkan tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Terhadap Panji, Dani dan Andi juga tidak ada ciri detail, padahal DPO harus melampirkan foto, katanya. Asmi merasa makin aneh ketika Polda mencoret nama Panji dalam DPO. Padahal dalam BAP disebutkan peran Panji, Andi, Dani dan Pegi Perong ini peran vital, menusuk pakai samurai, memerkosa. Kesannya dibentuk sadis, kejam, segala macam. Ini pelaku utama, tapi by design, tegas Asmi. Asmi meyakini, orang-orang ini memang tidak ada.
Terbukti pihak kepolisian tidak follow up sampai 8 tahun hingga akhirnya kasus ini ramai lagi. Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini. Supaya dibikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan peristiwa perbuatan bisa jadi tidak ada, atau ada orang lain yang melakukan, bukan 8 orang yang dihadirkan ini, tukasnya. Ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno menilai pernyataan Komnas HAM sumir dan ringan di kasus Vina Cirebon. Sebelumnya diketahui, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina. Menurut Oegro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Oegro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHAP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Oegro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat. Karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Menurut Oegro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Titin Prialiantin menyindir Komnas HAM karena terlambat menangani kasus ini. Menurutnya, meski sudah terlambat, keterlibatan Komnas HAM tetap menjadi tanda kemajuan dalam proses ini. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, 18 November 2024. Titin menyatakan telah menghadap Komnas HAM sejak September 2016, menjelaskan 9 poin penting. Dia baru dipanggil kembali oleh Komnas HAM pada Mei 2024, setelah kasus Vina viral di media. 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya, itu setelah viral, jelas Titin. Titin juga mengungkapkan ketidaktahuannya soal pelanggaran kode etik polisi terkait kasus Vina Cirebon, yang diumumkan Komnas HAM. Meski sudah ada anggota polisi yang dihukum, polisi tersebut tidak terlibat dalam penganiayaan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Ya saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Polisi yang dihukum itu adalah anggota lalu lintas yang mengolah TKP penemuan Vina dan Eki di Talun. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Keluarga Vina menyatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara tanpa laporan dari para terpidana kasus Vina. Menurut pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, para terpidana harus melaporkan Dede atas keterangan palsu yang ia sampaikan sebelumnya. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, ujarnya. Dede sebelumnya bersaksi melihat Vina dan Eki dikejar dan dilempar batu oleh terpidana Vina Cirebon. Namun setelah 8 tahun, Dede mencabut kesaksiannya, mengaku telah berbohong terkait kejadian tersebut. Dede siap dipenjara menggantikan terpidana, namun pengacara keluarga menegaskan proses hukum tidak sesederhana itu. Keluarga Vina juga masih menunggu putusan peninjauan kembali, PK, untuk menentukan apakah kasus ini kecelakaan. Kami menunggu hasil putusan PK. Kalau dikabulkan maka alhamdulillah kejadian itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan, kata Putri Maya Rumanti. Keluarga berharap keadilan ditegakkan, namun menyesalkan mengapa saksi-saksi baru muncul setelah sekian lama. Menurutnya keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Pihak keluarga juga apapun yang jadi keputusan mereka akan terima. Kenapa yang lain baru bermunculan saat ini? Katanya. Aibtu Zakaria alias Jacqueline Choppers menyoroti mantan petinggi Polri dalam kasus Vina Cirebon yang masih mencuat. Jacqueline memuji kritikan Susno 2G dan Oegroseno, 2 ex-petinggi yang turut mengkritik penyelidikan kasus Vina. Menurut Jacqueline, kritik tersebut harus diterima dengan terbuka selama itu membangun dan memperbaiki sistem kepolisian. Jangan anti kritik, ini buat pembelajaran kita juga. Beliau kan mantan penyidik senior, ujar Jacqueline. Terkait kritik kepada Ibtu Rudiana, Jacqueline menegaskan bahwa publik berhak mengkritik jika merasa tidak puas.
Dia juga menyatakan tak merasa tersinggung atas kritik tersebut dan mempersilakan masyarakat mengutarakan pendapatnya. Kalau ada ketidakpuasan, silakan saja, itu hak masyarakat untuk menyuarakan opininya, tegas Jacqueline. Sementara itu, Jacqueline Choppers merupakan salah satu polisi yang juga cukup dikenal. Selama 25 tahun bertugas di bagian reserse, Jacqueline Choppers sudah sering menghadapi penjahat jalanan. Salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi Jacqueline Choppers adalah ketika menangkap perampok mesin ATM. Di tahun 2006 terjadi perampokan mesin pengisi ATM di daerah Cawang dengan nilai kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah. Sosok Ibtu Rudiana terus-menerus menjadi sorotan mantan Wakapolri Komjen, Purn. Ogroseno terkait penanganan kasus Vina Cirebon. Terbaru, Ogroseno menyebut Ibtu Rudiana luar biasa karena mampu melewati 6 pangkat di atasnya saat membawa kasus Vina Cirebon ini ke Polda Jabar. Pernyataan Ogroseno ini terkait ditetapkan 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, orang pertama yang mengungkap adanya DPO adalah Ibtu Rudiana, saat itu pangkatnya masih Aibtu, ketika melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polres Cirebon Kota. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana langsung menyebut nama 4 DPO, yakni Pegi Perong, Panji, Dani dan Andi. Namun, saat kasus ini ditangani Polda Jabar, nama DPO menyusut menjadi 3, yakni Pegi Perong, Dani dan Andi. Menurut Ogroseno, laporan Ibtu Rudiana seolah-olah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, padahal itu keterangan palsu. Dia pangkat Aibtu, bisa menangkap 8 tersangka dan 3 DPO. Melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda melewati Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, kan luar biasa, sindir Purnawirawan Jenderal Bintang 3. Menurut Ogro, kalau izin seharusnya kasus ini diambil alih Kasat Serse. Kalau Kasat Serse izinkan tapi tidak diambil alih, diserahkan Aibtu itu kesalahan fatal. Harusnya ditangani Kasat Serse, katanya. Ogroseno melihat, penentuan DPO di kasus Vina ini terlalu pagi karena belum dibuktikan peristiwanya dan alat bukti serta